Bab 961, apakah kalian semua sakit jiwa? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Astaga, kenapa ada begitu banyak manusia di sini? Lin Fan tidak dapat memahami pemandangan di hadapannya. Bukankah dikatakan bahwa ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh makhluk yang sangat kuat? Lalu dari mana manusia-manusia ini muncul? Tapi sejujurnya, manusia adalah yang paling hebat dari semuanya. Tiba-tiba, ada begitu banyak manusia yang muncul di sini. Dia sebaiknya mencari bala bantuan untuk bertarung dengan makhluk yang sangat kuat nanti. "Oi, dari mana kalian?" Lin Fan berteriak sekeras-kerasnya. Namun yang mengejutkan Lin Fan, sekelompok orang di sana tampaknya tidak terlalu peduli padanya. Mereka tetap waspada terhadapnya. Bahkan, mereka tampak seolah-olah ingin membunuhnya. "Aku juga manusia. Kita semua adalah kawan dari ras yang sama. Tidak bisakah kalian menjawab saja?" Lin Fan berteriak sekali lagi. Namun, dia tidak pernah bisa menebak apa yang sedang terjadi di sisi lain saat ini. "Kakak senior, siapa orang itu yang berdiri di atas kepala binatang api abisal bumi itu? Dan apa maksud aumannya itu?" Seorang wanita mengenakan jubah hijau dan berwajah elok menatap kakak seniornya dengan mata penuh kekaguman. Karena dia bersama binatang api abisal bumi, kurasa dia mungkin harus menjadi pemimpin di sekitar sini." Liu Qingshan mendengus dingin. Dia kemudian menatap kelompok adik-adiknya yang masih junior. "Kalian semua, hati-hati dengan keselamatan kalian. Aku akan maju lebih dulu untuk membunuhnya sementara kalian mengerahkan formasi untuk membunuh sisa binatang api abisal bumi ini." "Baik, kakak senior." Masa menganggukkan kepala sebelum mengulurkan telapak tangan dan menyalurkan formasi. Selama kakak senior mereka membunuh pemimpin mereka itu, mereka akan segera mengerahkan formasi dan membunuh binatang api abisal bumi dengan bersih. Setidaknya ada puluhan ribu binatang api abisal bumi itu dalam pasukan besarnya yang datang. Jika mereka semua bisa membunuh mereka, jumlah pecahan kristal yang bisa dikumpulkan pasti akan seluas lautan. PSS. Sekarang, Lin Fan hampir tidak bisa berteriak, tetapi entah bagaimana, seolah-olah manusia di depan itu adalah orang-orang yang terbelakang. Mereka bahkan tidak akan membalas sepatah kata pun darinya. Anjing-anjing sialan. Dan pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa ada seorang pria yang bergegas ke arahnya. Dia kemudian tersenyum. Manusia ini cukup kuat. Tidak disangka dia akan berada di tingkat kultivasi tingkat atas alam kuno abadi. Bagaimana mungkin manusia ini begitu kuat sampai-sampai dia hampir setara denganku sekarang? Lin Fan hampir ketakutan sekarang. Namun, jika dipikir-pikir, seharusnya memang begitu. Manusia sangat berbakat. Jika memang ada orang yang berbakat dan luar biasa seperti dirinya, tidak mengherankan jika ada satu atau dua orang lagi yang seperti dirinya. "Saudaraku, siapa namamu?" "Namaku Lin Fan. Dan, tempat apa ini?" Namun, Lin Fan menyembunyikan gelar Raja Manusia miliknya. Dia merasa itu mungkin tampak agak terlalu berlebihan. Sulit untuk mengatakan bahwa pihak lain mungkin tidak akan salah paham. Sebelum dia mengenal pihak lain dengan lebih baik, lebih aman untuk bersikap sedikit lebih rendah hati. Raung. Namun pada saat ini, binatang api abisal bumi di bawah kaki Lin Fan mulai meraung. Semua binatang api abisal bumi lainnya mengikutinya saat serangkaian raungan gila melonjak ke langit. Seolah-olah orang yang baru saja datang itu adalah seseorang yang sangat mereka benci. Ketika Lin Fan melihat situasi ini, dia meledak. Untuk apa semua ini? Orang ini juga manusia. Orang-orang ini sebaiknya bersikap lebih ramah. Namun, tepat saat Lin Fan hendak membuka mulutnya dan memberitahu mereka, kilatan dingin melesat keluar dari sampingnya. Lin Fan merasakan jantungnya menegang saat dia mengangkat kepalanya. Yang dia lihat hanyalah manusia yang melesat ke arahnya mulai menjentikkan pergelangan tangannya, menyebabkan pedang berwarna hijau sepanjang 1 meter di tangannya berkibar dan menciptakan pola kelopak dari kehampaan. Semua riak ini menyebar lingkaran demi lingkaran. Kilatan, pedang yang terang terpancar ke seluruh tempat sebelum pedang kehendaknya yang tajam menyatu ke titik pedang yang paling tajam dan menusuk langsung ke Lin Fan. Dalam sekejap mata, pedang itu telah tiba di antara alis Lin Fan. "Teman-teman, lihatlah, itu adalah teknik pedang kekosongan milik kakak senior kita. Tidak peduli seberapa jauh, selama kalian terkunci, dia dapat langsung muncul di hadapan pihak lain. Ingat, siapa namanya,
yang berani datang menantang kakak senior kita di masa lalu dan baru saja terbunuh oleh satu pedang seketika. Murid itu bertanya, kakak senior sangat kuat, kehendak pedangnya yang tunggal itu sangat tak terbatas. Bahkan dari jarak sejauh itu, aku bisa merasakan rambut di belakang kepalaku berdiri. Jika kakak senior ingin membunuh kita, kurasa kita tidak akan punya tempat untuk lari sama sekali. Nasib pemimpin itu sudah ditentukan. Dia pasti akan dibunuh oleh kakak senior kita. Sialan, Lin Fan berteriak. Dia tidak menyangka kawan ini akan datang dan menyerangnya. Apakah bajingan ini masih punya hati nurani? Ayahmu tidak melakukan apapun untuk memprovokasimu, kan? Namun, teknik pedang itu memang sangat cepat. Jika bukan karena indera Lin Fan yang sangat tajam, dia mungkin belum bereaksi terhadapnya. Namun, bahkan sekarang setelah dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Cahaya yang terkumpul di ujung pedang telah berkumpul tepat di antara alis Lin Fan. Klang, suara logam berdenting. Lin Fan benar-benar kesal sekarang, apa-apaan kau menusuk ayahmu dari belakang. Liu Qingshan sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Fan. Dari sudut pandangnya, pemimpin ini hanya marah besar atas gerakannya ini. Namun, yang tidak bisa dia pahami adalah bagaimana pemimpin ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tidak disangka bahwa satu pedang miliknya itu tidak akan berguna. Tidak mungkin. Pada saat ini, Liu Qingshan ingin menarik dirinya kembali. Kekuatan pemimpin ini jauh dari biasa, dan tidak sesederhana yang dia kira. Astaga, kau pikir kau akan bersikap seperti orang bisu di depan ayahmu? Apa kau benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia tidak akan berani menghajar rekan-rekannya sendiri? Lin Fan benar-benar marah sekarang. Sambil mengulurkan jari-jarinya, ia meraih tubuh pedang pihak lain sambil berteriak, apa kau benar-benar tolol? Yang Mulia telah berbicara kepadamu dengan baik dan sopan sepanjang waktu, tapi sialan. Kau datang kepadaku tanpa satu pun alasan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia adalah orang yang mudah ditipu? Namun, di mata Liu Qingshan, pemimpin ini hanya mengamuk. Ia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya dan menjentikkan pergelangan tangannya, mengirimkan pedang kehendak yang tak terbatas menembusnya. Namun, keadaan tubuh fisik Lin Fan telah lama mencapai keadaan kultivasi penuh dari Immemorial Ancient. Sedikit kerusakan ini benar-benar tidak berdampak banyak padanya. Katakan padaku, siapa kau sebenarnya? Jika kau terus diam, Yang Mulia akan membunuhmu. Lin Fan mencengkeram tubuh pedang itu dan terus menggunakan kekuatannya, berniat menyeret pihak lain. Alis Liu Qingshan berkerut saat dia melepaskan pedang panjang di tangannya sebelum terbang ke kejauhan. Kekuatan pemimpin itu benar-benar melampaui perhitungannya. Semua murid junior yang telah menyaksikan pertunjukan kekuatan kakak senior mereka semuanya tercengang sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin itu benar-benar dapat merebut pedang kakak senior itu. Aku tidak tahu, dia terlalu kuat. Kakak senior sudah menyerah pada pedang dewa hijaunya. Cepatlah, mari kita bergegas dan membantu kakak senior kita. Pada saat ini, semua murid itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa sebelum menyalurkan formasi mereka. Kakak senior, biar kami yang membantumu. Lin Fan hampir meledak sekarang. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Pada saat yang sama, dia mulai menyadari bahwa dia tampaknya tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Jadi, siapa sebenarnya orang-orang ini? Saat ini, Lin Fan benar-benar terganggu oleh segalanya. Namun, meskipun begitu, dia tidak ingin terlalu banyak berpikir lagi. Karena mereka ingin bertarung, maka mereka akan bertarung. Lin Fan mengayunkan pedang panjang yang telah dia pegang di tangannya. Seketika, dia merasakan roh senjata di dalam pedang panjang itu berjuang keras seolah-olah mencoba melepaskan diri darinya. Sebaiknya kalian berperilaku baik. Lin Fan meraung dan segera menekan roh senjata itu sebelum memfokuskan pandangannya ke kejauhan. Kalian semua terlalu sombong. Kalian benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia adalah orang yang mudah ditipu, bukan? Hari ini, aku akan memberitahu kalian betapa kuatnya Yang Mulia. Lin Fan melesat tegak ke surga. Pedang yang deras meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ketika Liu Qingshan merasakan pedang kehendak yang meledak dari pemimpin itu, hatinya menegang, aktifkan formasi untuk membunuh iblis itu. Ya, formasi luar biasa Qianming. Pada saat ini, kekuatan tak terbatas meledak dari formasi itu. Kekuatan ini ganas dan memancar, jauh dari sesuatu yang sederhana. Bunuh. Di sisi lain, Lin Fan juga tidak peduli tentang hal lain saat ini.
Karena orang-orang ini berani menyerang, Yang Mulia tidak akan keberatan membunuh mereka. Bab 962, Gulungan Abadi Sejati. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Itu beberapa keterampilan di sana. Lin Fan menebas dengan pedangnya, tetapi ekspresinya sangat serius bahkan saat itu. Tampaknya ada yang salah dengan manusia-manusia ini di sini. Tetapi, saat ini, dia tidak peduli tentang itu. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, tidak mungkin dia bisa berdiri di sana dan tidak melawan. Formasi luar biasa Qianming. Ini adalah sesuatu yang memanfaatkan kekuatan alam semesta. Seiring dengan fakta bahwa kondisi kultivasi para pengikut ini tidak lemah, jumlah kekuatan yang dihasilkan jauh dari biasa. Boom! Seketika, sebuah ledakan menggelegar saat seluruh dunia mulai bergetar hebat. Liu Qingshan tidak menyangka bahwa kekuatan pemimpin ini akan sekuat ini. Tubuhnya yang tegak seperti pedang surgawi saat ini. Menggunakan tubuhku sebagai pedang, pedang itu akan menembus cakrawala. Boom! Sebuah pedang kehendak yang tak terkalahkan meledak dari tubuh Liu Qingshan. Pedang kehendak ini 100 kali lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Ini adalah bentuk ekstrim dari Sword Will, menggunakan tubuh seseorang sebagai pedang untuk mengumpulkan esensi sejati pedang. Ketika semua murid di sekitar melihat kakak senior mereka berubah menjadi pedang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak. Tidak diragukan lagi kakak senior adalah makhluk terkuat nomor 50 di True Immortal Role. Keterampilan ini adalah keterampilan rahasia yang eksklusif untuk sekte kita. Tidak disangka kakak senior akan mampu memahaminya. Pemimpin itu pasti sudah mati. Semuanya, bertahanlah sedikit lebih lama. Selama Sword Will kakak senior berkumpul ke kondisi puncaknya, pemimpin itu akan tamat, tidak peduli seberapa kuat dia. Tidak bagus. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada tanda-tanda formasi itu retak. Kekuatan pemimpin itu terlalu kuat. Bahkan jika kita harus memberikan segalanya, kita harus memastikan bahwa dia terkendali. Pada saat ini, para murid ini memuntahkan seteguk darah esensi. Disinilah inti dari tubuh mereka berada, namun, mereka menyatukannya ke dalam formasi pada saat ini. Situasi yang sedang terjadi saat ini menarik perhatian banyak murid lain dari berbagai sekte melalui ruang dan waktu yang tak berujung. Mereka juga telah merasakan pedang kehendak yang luar biasa ini. Di antara para murid itu, seorang pria yang memiliki ekspresi sombong dan mengenakan jubah putih mengibaskan jubahnya. Dengan gerakannya itu, semua binatang buas di depannya musnah. Melihat ini, semua murid di sekitarnya bergegas dan memberi selamat kepadanya. Menarik, siapa di dunia ini yang bisa mendorong Liu Qingshan sampai sejauh itu? Pria berjubah putih itu menyeringai sebelum berkata lembut, "Pergilah. Mari kita lihat." Pada saat ini, Lin Fan menatap pria di depan, yang telah berubah menjadi pedang, dan mengerutkan kening. Astaga! Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang ini? Apakah Yang Mulia membunuh seluruh keluarga kalian atau sesuatu sehingga kalian menyerang Yang Mulia dengan nyawa kalian saat kalian melihatku? Tidak hanya itu, bahkan gerakan pamungkas ini dilepaskan di sini. Sialan, pada saat ini, aura Liu Qingshan telah mencapai puncaknya saat dia membuka matanya lebar-lebar, dan dua pedang kehendak yang tajam meledak darinya. Saat ini, Liu Qingshan adalah pedangnya, pedang kehendak terpancar darinya mengiris kekosongan dan mengguncang segalanya. Jumlah kekuatan yang dilepaskan tidak bisa diremehkan. Mati, Liu Qingshan meraung dengan nada dingin, dipenuhi dengan niat untuk menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Boom! Pada saat itu, sebilah pedang surgawi menghantam dari kehampaan seolah-olah dapat menembus seluruh keabadian dan masa lalu. Sialan, ini benar-benar keterlaluan dengan intimidasi. Saat ini, Lin Fan benar-benar marah. Ini terlalu berani. Pedang surgawi turun dari surga saat sinar tajam itu mengiris segalanya. Seluruh dunia tampak seolah-olah telah terbelah menjadi dua. Dan tepat ketika pedang surgawi hendak mencapai kepala Lin Fan, dia mengangkat tangannya dan menahannya hingga berhenti. Hah! Liu Qingshan tercengang. Pedang itu adalah sesuatu yang berisi semua yang dimilikinya. Tidak kusangka pemimpin ini akan mampu menahannya dengan mudah. Berani! Lin Fan berteriak dengan ganas saat kekuatan yang luar biasa melonjak keluar dari tanah. Saat dia menutup telapak tangannya, pedang surgawi itu langsung hancur. Wajah Liu Qingshan pucat pasi saat ekspresinya berubah drastis, diikuti oleh dia yang memuntahkan seteguk darah segar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika banyak murid melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berubah menjadi kaget. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Melangkah maju dengan satu langkah, nadanya sangat tirani, kalian semua hanya ingin mati, bukan? Langkah tunggal itu seolah-olah diambil oleh raksasa-raksasa. Dengan kakinya sebagai intinya, riak energi menyebar lingkaran demi lingkaran. Kekuatannya yang luar biasa menekan seluruh pemandangan. Inti formasi itu langsung hancur, tanpa mampu melawan sekalipun. Di bawah tekanan kekuatan tak terbatas ini, semua murid itu memuntahkan seteguk darah segar. Setiap murid itu memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin itu benar-benar memiliki kekuatan setingkat ini. Kuat, ini terlalu kuat. Apa maksud kalian dengan ini? Lin Fan berteriak marah. Meskipun apa yang diucapkan Lin Fan adalah bahasa manusia, di mata manusia lainnya, dia hanya meraung dan berteriak dengan marah. Mundur, Liu Qingshan sama sekali tidak ragu saat dia meraung. Tubuhnya melesat saat dia mencoba melarikan diri dari tempat ini. Dia tidak menyangka akan bertemu makhluk ganas seperti itu di dalam tanah rahasia ini. Bahkan makhluk kuat yang berada di 10 besar True Immortal Roll mungkin tidak dapat mengalahkan pemimpin ini di sini. Berpikir untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin Lin Fan tidak memahami niat orang-orang ini di sini? Dia kemudian membuka telapak tangannya dan menyegel seluruh langit dan bumi di sini. Kalian semua sebaiknya bicara, kata Lin Fan. Saat ini, Lin Fan sudah mulai memahami situasinya. Mungkin, orang-orang ini tidak termasuk dalam salah satu dari ribuan ras di luar sana. Wajah Liu Qingshan dan yang lainnya benar-benar terkejut saat ini. Mereka telah menyadari bahwa kekosongan di sekitar sini telah sepenuhnya disegel oleh pemimpin ini. Sebenarnya makhluk apa ini di sini? Dia tidak hanya dapat menghadapi gerakan terkuat Liu Qingshan dengan tangan kosong, dia bahkan dapat menekan mereka semua dengan mudah. Ini adalah kekuatan yang bahkan dapat menandingi dewa sejati. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid bertanya. Pemimpin ini terlalu kuat, dibandingkan dengan binatang api abisal bumi itu, dia berkali-kali lebih kuat. Murid perempuan lainnya berseru ngeri. Wajah Liu Qingshan sangat mengerikan saat ini. Bahkan, wajahnya pucat pasi. Kerusakan yang dia terima dari gerakan itu sebelumnya terlalu besar. Bukankah ini saudara Qingshan dari gulungan dewa sejati? Ada apa dengan keadaanmu saat ini? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kekosongan di belakang. Seorang pria berjubah putih membelah kehampaan dengan jarinya. Di belakangnya, sekelompok orang muncul di antara langit dan bumi. Tuan Muda Xiao Yao. Ketika Liu Qingshan melihat siapa yang datang, wajahnya berubah. Seolah-olah dia merasa malu karena tertangkap dalam keadaan yang menyedihkan oleh pihak lain. Tuan Muda Xiao Yao ini berada di peringkat 15 dalam daftar dewa sejati. Kekuatannya sangat hebat, bukan seseorang yang bisa dilawan Liu Qingshan secara langsung. Tidak kusangka ada makhluk sekuat itu di dalam tanah rahasia ini. Aku ingin tahu berapa banyak makhluk kita yang telah dibantainya hingga berubah menjadi seperti itu. Tuan Muda Xiao Yao melirik Lin Fan sebelum berkomentar dengan santai dengan sedikit nada meremehkan. Petik 2. Kakak senior Xiao Yao, tidak kusangka makhluk seperti itu bisa menghancurkan Liu Qingshan hingga seperti ini. Aku khawatir reputasi Liu Qingshan jauh melebihi kekuatannya yang sebenarnya. Benar sekali, untuk makhluk sekuat yang berada di peringkat ke-50 dalam daftar dewa sejati yang ditekan dengan sangat buruk oleh makhluk ini, jika kabar ini tersebar, orang pasti akan tertawa terbahak-bahak. Para murid di belakang mulai bergosip dengan liar. Setiap kata seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke jantung Liu Qingshan. Liu Qingshan mendengus dingin sebelum membalas sendiri, makhluk ini jauh dari biasa. Bahkan jika itu kamu, Tuan Muda Xiao Yao, kamu jelas bukan tandingannya juga. Liu Qingshan, jangan berpikir bahwa kau dapat mencoba mempermainkan emosiku untuk membuatku kesal. Jika kau ingin aku membantumu, kau dapat mencoba memohon. Tuan Muda Xiao Yao menyeringai. Alis Lin Fan berkerut. Sekelompok orang lain telah tiba. Sebenarnya apa yang orang-orang ini lakukan di sini? Dan dari sikap mereka, sepertinya mereka sedang berbicara. Pada saat ini, Lin Fan tiba-tiba memberikan tebakan liar. Mungkinkah ada dunia lain di luar sana selain dari ribuan dunia? Ketika tebakan ini muncul di benaknya, Lin Fan mulai merasa bahwa itu semakin mungkin dari detik ke detik. Bab 963, semua orang terbelakang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dan, persis seperti yang dipikirkan Tuan Muda Xiao Yao, Liu Qingshan benar-benar mencoba membuatnya gelisah.
Gulungan Dewa Sejati adalah daftar yang ditetapkan oleh beberapa makhluk maha kuasa dari daratan tak berujung, dan mereka yang ada di dalamnya dapat dianggap sebagai pengganti Dewa Sejati. Gulungan ini dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan dapat melihat potensi seseorang. Tuan Muda Xiao Yao ini berada di peringkat 15 pada gulungan pengganti Dewa Sejati, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Liu Qingshan, berada pada kondisi kultivasi penuh kuno abadi. Saat ini, pemimpin misterius yang datang bersama binatang api abisal bumi ini tampak sangat tangguh. Bahkan setelah menggunakan semua yang telah dipelajarinya selama hidupnya, Liu Qingshan bahkan bukan tandingannya. Dan sekarang Tuan Muda Xiao Yao ini telah tiba, itu membawa secercah harapan bagi Liu Qingshan. Jika Tuan Muda Xiao Yao ini hanya berdiri di pinggir lapangan dan tidak melakukan apapun, Liu Qingshan dan murid-murid juniornya mungkin akan jatuh di sini. Hal yang paling dikhawatirkan Liu Qingshan adalah hidupnya ini. Di dalam sekte, dia adalah murid jenius yang memiliki potensi tak terbatas dan kehidupan yang hebat di hadapannya. Jika dia mati di tangan binatang buas ini, dia pasti akan dipenuhi dengan kemarahan di dalam hatinya. Liu Qingshan, mohon aku untuk menyelamatkanmu dan tuan mudamu akan menyelamatkanmu. Jika tidak, bersiaplah untuk dicabik-cabik oleh binatang buas ini di sini. Aku rasa kematianmu mungkin akan menyenangkan banyak orang tanpa akhir. Tuan Muda Xiao Yao berkomentar dengan santai. Kau, wajah Liu Qingshan marah sekarang. Tapi, dia menahannya di dalam hatinya. Mengingat situasi saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan Tuan Muda Xiao Yao melakukan apa yang diinginkannya. Bagaimana? Tuan Muda Xiao Yao membentangkan kipas tangan di telapak tangannya. Ada lukisan gunung di kipas tangannya itu, dan dia memancarkan aura yang kokoh dan luar biasa. Lin Fan mengamati semua yang terjadi di hadapannya. Segalanya tampak menjadi sedikit rumit sekarang. Dia tahu bahwa orang-orang ini sedang berbicara. Namun, mengenai situasi umum dan topik pembicaraan mereka, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, pria berjubah putih itu sebenarnya memiliki kondisi kultivasi tingkat kultivasi penuh Immemorial Ancient. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Astaga, apakah kalian tidak tahu cara berbicara dalam bahasa manusia sama sekali? Lin Fan berteriak. Namun, teriakan tunggal Lin Fan ini tidak terdengar seperti apapun selain raungan gila di mata Liu Qingshan dan yang lainnya. Liu Qingshan merasakan jantungnya berdebar kencang. Di mana ada hutan, di situ ada kayu bakar. Penghinaan yang diterimanya hari ini, suatu hari pasti akan ia bayar kembali. Tolong bantu aku, Tuan Muda Xiao Yao. Liu Qingshan angkat bicara. Hahaha, Tuan Muda Xiao Yao tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian melihat ke arah orang-orang di sekitarnya. Tidak kusangka bahwa Liu Qingshan, yang menduduki peringkat 50 dalam daftar Dewa Sejati, benar-benar memohon bantuanku. Kalau begitu, Tuan Muda ini akan datang dengan hati yang baik hati untuk menyelamatkan nyawa anjingmu itu. Hahaha, semua murid di sekitarnya tertawa terbahak-bahak yang juga bercampur dengan penghinaan. Liu Qingshan dipenuhi dengan keluhan yang sangat besar. Namun saat ini, tidak ada yang bisa ia lakukan selain bertahan. Ia harus bertahan. Adapun murid-murid junior di sekitarnya, mereka juga merasa gelisah. Tidak kusangka bahwa kakak senior Qingshan benar-benar akan meminta bantuan dari Tuan Muda Xiao Yao. Namun, mereka mengerti bahwa kekuatan Tuan Muda Xiao Yao jauh dari biasa. Dia adalah seseorang yang menduduki peringkat ke-15 pada daftar pengganti Dewa Sejati. Bukankah itu hanya binatang api abisal bumi? Hanya segerombolan semut. Wajah Tuan Muda Xiao Yao menegang saat dia menyeringai. Dia kemudian melambaikan kipas tangan di telapak tangannya sedikit. Namun, gelombang kipasnya yang sederhana dan santai itu meledak dengan aura yang sangat luar biasa. Angin astral menyapu langit dan bumi seperti gelombang yang melonjak keluar untuk menekan semua binatang api abisal bumi di depannya. Itulah bentang alam pegunungan tak terbatas dari kakak senior Xiao Yao. Satu serangan kipas yang menghasilkan kekuatan yang tak terduga. Nasib binatang api abisal bumi ini telah lama ditetapkan. Mereka akan menjadi pecahan kristal belaka. Namun, pemimpin binatang buas itu agak aneh. Memikirkan bahwa dia benar-benar bisa menjelma menjadi tubuh. Teman-teman, lihatlah pemimpin itu. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Dia pasti sangat ketakutan oleh aura Tuan Muda Xiao Yao. Hahaha. Kelompok binatang api abisal bumi yang tak terhitung jumlahnya itu meraung marah.
Mereka bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat yang menekan mereka. Meskipun mereka adalah binatang buas, mereka memiliki kecerdasan. Tetapi pada saat ini, tidak peduli seberapa marahnya mereka tidak dapat bertahan sama sekali. Dan tepat pada saat ini, Lin Fan bergerak dengan mantap. Menamparkan dengan satu telapak tangan, dia menghancurkan bentang alam pegunungan tak terbatas. Raut wajah Tuan Muda Xiao Yao berubah saat ia mengeluarkan ekspresi terkejut. Menarik, tak disangka pemimpin itu bisa menahan gerakanku. Sepertinya dia punya beberapa kemampuan. Tuan Muda Xiao Yao menyeringai sebelum melangkah maju saat jubah putihnya meledak. Namun, semuanya berakhir sekarang. Tuan Muda Xiao Yao menutup kipas tangannya dan menggambar beberapa garis dengannya di dalam kehampaan. Seolah-olah dia sedang membuat sangkar dari udara tipis. Penjara bumi pegunungan, kandang, tanpa batas selamanya. Pada saat ini, kehampaan bergetar keluar. Pada saat Lin Fan bereaksi terhadapnya, tubuhnya telah ditangkap oleh tangan raksasa. Alis Lin Fan berkerut. Orang ini punya beberapa keterampilan, bukan? Haha, semut akan selalu menjadi semut. Tuan Muda Xiao Yao tertawa dengan lembut. Bravo, kakak senior. Meskipun binatang buas ini telah memukul Liu Qingshan hingga seperti itu, kakak senior masih bisa menangkapnya begitu saja dan menaklukkannya. Para murid di sekitarnya bersorak. Begitu Liu Qingshan mendengar kata-kata ini, matanya bersinar mengancam. Sialan, sialan. Ini adalah dendam yang pasti akan dia balas suatu hari nanti. Tuan Muda Xiao Yao melengkungkan jari-jarinya dan menarik Lin Fan, lalu mencengkeram lehernya dengan itu. Pemimpin ini benar-benar hebat. Menarik, Lin Fan sama sekali tidak menolak. Makhluk hidup yang konyol ini membuatnya sangat penasaran tentang mereka sekarang. Pada saat ini, saat Lin Fan dicengkeram di tenggorokannya oleh Tuan Muda Xiao Yao, dia berada pada jarak yang sangat dekat dari Tuan Muda Xiao Yao ini. Sialan. Apakah kamu benar-benar mengerti apa yang ayahmu katakan di sini atau tidak? Lin Fan bertanya. Kakak senior, lihat, binatang buas ini masih meraung. Dari kelihatannya, dia tampaknya ingin melepaskan diri dari genggamanmu, kakak senior. Jujur saja, itu hanya mimpi orang bodoh. Seorang murid berkomentar, itu wajar saja sekarang. Eksistensi macam apa kakak senior kita? Makhluk kuat yang menduduki peringkat nomor 15 di daftar pengganti Dewa Sejati. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Liu Qingshan. Hahaha, ketika Tuan Muda Xiao Yao mendengar sanjungan dari kerumunan, dia tertawa terbahak-bahak sesaat. Namun tepat pada saat ini, senyumnya membeku. Wajah Tuan Muda Xiao Yao yang sangat gagah itu tiba-tiba meringis seolah-olah dia baru saja menerima semacam kerusakan besar yang tak terelakkan pada tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat saat ini adalah kaki Lin Fan yang tersangkut. Tepat di tengah selangkangan Tuan Muda Xiao Yao. Astaga, dari mana orang-orang ini berbicara? Tidak disangka mereka bisa sebodoh ini. Bayangkan dia yakin bisa menahan Yang Mulia hanya dengan satu tangan. Dan bukan hanya itu, membiarkan Yang Mulia begitu dekat dengannya. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Fan mengerahkan jurus penghancur asal sejati miliknya. Ini adalah jurus dewa tertinggi yang pada dasarnya melumpuhkan siapapun yang terkena jurus itu, tidak peduli siapapun mereka. ARGH, wajah Tuan Muda Xiao Yao sangat mengerikan saat ini. Warna kulitnya yang awalnya cerah kini memerah seperti hati babi, saat ratapan tragis terdengar. Kakak senior, semua murid panik. Pergi sana. Lin Fan langsung mengeluarkan batu bata 95 legendaris miliknya dan membanting Tuan Muda Xiao Yao hingga pingsan saat itu juga, lalu melemparkannya ke surga miliknya. Dia akan mengamati dengan saksama dan meneliti orang ini nanti. Ketika Lin Fan melihat orang-orang lain di hadapannya, dia sedikit mengernyit. Dan saat dia masih mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan, semua murid itu menyerang, dan gerakan yang tak terhitung jumlahnya menghujani tubuhnya. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar marah. Sialan bangsat ibu kalian, kamu sangat tidak memprovokan kalian semua, dan sekarang kalian semua datang sekali. Pergi ke tempat ini. Merasa frustrasi, Lin Fan menamparkan dengan telapak tangannya. Dia bahkan tidak peduli apakah ada cewek di antara mereka. Dia hanya menamparkan mereka semua sampai mati dengan telapak tangannya. Bam! Meledak. Dengan itu, kabut darah menyelimuti area tersebut. Pada saat ini, Liu Qingshan dan yang lainnya benar-benar tercengang bab 964 gelombang makhluk kuat berturut-turut.
Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda Xiao Yao, bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Liu Qingshan tercengang saat ini. Matanya terbuka selebar mata sapi, menatap ke depan dengan ekspresi tak percaya. Itu adalah makhluk kuat yang menduduki peringkat nomor 15 di daftar pengganti Dewa Sejati. Dari mana pemimpin ini muncul? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Semua murid juga sangat ketakutan saat ini. Awalnya mereka mengira bahwa saat Tuan Muda Xiao Yao menyerang, pemimpin binatang buas ini pasti akan ditundukkan. Namun, baru sekarang mereka memahami situasinya. Di hadapan pemimpin binatang buas ini, apa sebenarnya Tuan Muda Xiao Yao? Tidak ada tipu daya yang aneh atau pertempuran sengit yang bisa disaksikan. Dia kalah begitu saja. Pada saat berikutnya, Lin Fan mendarat di depan Liu Qingshan. Sejauh yang ia ketahui, sudah waktunya untuk membunuh mereka dan selesai dengan ini. Oh, pemimpin yang hebat. Tolong ampuni nyawaku. Pada saat ini, Liu Qingshan sangat gugup saat ia bersujud di tanah dan memohon dengan sedih. Ia berharap pemimpin di hadapannya ini dapat mengampuni nyawanya. Dan tepat pada saat Liu Qingshan menundukkan kepalanya, tatapannya bersinar dengan aura yang menyeramkan. Tangannya yang tersembunyi di bawah tubuhnya bergerak sedikit sekali seolah-olah menyalurkan beberapa jurus pembunuh. Lin Fan tidak menjawab atau bergerak. Yang dilakukannya hanyalah berdiri di sana dengan sangat diam. Ampuni nyawaku, Liu Qingshan memohon sebelum melirik pemimpin ini. Pada saat ini, pemimpin itu berdiri di sana dengan bodoh seolah-olah ia terhipnotis oleh sesuatu. Sekarang, jurus pembunuh Liu Qingshan telah disalurkan ke puncaknya. Pergi ke neraka, Liu Qingshan berteriak saat pedang kehendak yang tajam di tangannya meledak. Meskipun itu hanya seukuran ibu jari, itu meninju langsung ke dada Lin Fan. Dentang, suara logam terdengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Liu Qingshan benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin gerakan menusuk dari belakang ini tidak berpengaruh sama sekali? Dengan itu, Lin Fan membuka telapak tangannya dan menamparkan ke bawah. Bagi Liu Qingshan, rasanya seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh gunung raksasa dan tak terbatas. Bam, tidak ada tulang atau daging yang tersisa saat dia menguap menjadi debu. Ahahaha. Semua murid lainnya panik ketakutan. Mereka ingin lari, namun, kaki mereka gemetar ketakutan sehingga mereka hampir tidak bisa membuka kaki mereka. Pemimpin, tolong ampuni kami. Kami bersedia menjadi budakmu. Para wanita berteriak dan berpose dengan segala macam gaya jalang. Ketika Lin Fan melihat ini, dia menggigil kedinginan dan merasa ingin muntah karena jijik. Ini adalah akibat dari bercinta selama bertahun-tahun berturut-turut. Tepat pada saat ini, ada keributan yang datang dari depan, menyebabkan Lin Fan menoleh. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana juga. Hanya saja, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa menahan diri, Lin Fan membunuh semua orang di sini. Pada saat berikutnya, Lin Fan langsung terjun ke dalam kehampaan dan menuju ke kejauhan. Di dalam daratan tak berujung ada banyak orang yang mengawasi peringkat daftar pengganti Dewa Sejati. Sudah lama sekali sejak ada perubahan pada daftar pengganti Dewa Sejati ini. Dan tepat pada saat ini, perubahan memang terjadi. Teman-teman, lihat ini, Liu Qingshan baru saja menghilang dari daftar. Apa yang terjadi? Mungkinkah Liu Qingshan berubah menjadi Dewa Sejati? Itu tidak mungkin. Kemungkinan lainnya adalah Liu Qingshan telah meninggal. Di luar tanah rahasia, ketika berbagai tetua dari sekte yang berbeda merasakan perubahan daftar pengganti Dewa Sejati, wajah mereka juga berubah. Ini terutama terjadi pada para tetua yang berasal dari sekte yang sama dengan Liu Qingshan. Wajah mereka berubah drastis karena tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Tidak disangka bahwa Liu Qingshan akan meninggal di tanah rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah para pengikut dari sekte lain telah menyerangnya? Pada saat ini, Lin Fan bersembunyi di kehampaan. Ketika dia melihat semua yang ada di hadapannya, wajahnya sedikit menegang. Ada seorang pria yang tampak seperti dewa perang dan memegang tombak panjang di tangannya. Dia sedang bertarung dengan 3 dewa iblis dari ras kuno saat ini. Dan dari semua orang, di antara dewa iblis dari ras kuno ada dewa iblis kematian Xian. Dialah cewek yang suka menyiksanya. 2 dewa iblis lainnya tidak dikenali oleh Lin Fan. Mereka tampak dalam bentuk yang aneh, dan sangat mengerikan. Kakak senior, monster macam apa ini?
Kenapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Wanita itu terlihat sangat menggoda dan jahat. Pria yang tampak seperti dewa perang itu dipenuhi dengan niat bertarung yang sangat kuat. Tombak panjang di tangannya menebas seluruh dunia dengan kekuatan yang luar biasa. Baginya untuk dapat melawan 3 dewa iblis dari ras kuno dalam pertarungan yang seimbang, kekuatannya sungguh luar biasa. Dan tepat pada saat ini, kabut merah muncul di kehampaan, dengan serangkaian suara tawa yang muncul. Huang Tianji, tidak kusangka ketiga binatang buas ini akan setara denganmu. Sepertinya ada banyak keberadaan yang tidak kita ketahui di dalam tanah rahasia ini, ya. Suara ini sangat melengking, dan mengeluarkan perasaan menyeramkan yang tidak dapat dijelaskan saat didengar. Di antara para murid yang berdiri di belakang Huang Tianji, beberapa murid perempuan mengeluarkan ekspresi ketakutan karenanya. Alis Huang Tianji berkerut, "Tuan Muda Huanxi, apa maksudmu dengan itu?" "Hahaha, aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja binatang buas yang mampu melawan Huang Tianji, yang menduduki peringkat kedua di daftar pengganti dewa sejati. Nah, itu adalah sesuatu yang menggelitik minat Tuan Muda di sini." Ketika kabut merah menghilang, seorang pria yang tampak jahat berdiri melayang di kehampaan. Tatapannya yang menggoda bersinar dengan tampilan yang sangat jahat. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke tubuh dewa iblis kematian. Huang Tianji mendengus dingin. Namun, hatinya benar-benar bingung. Perubahan macam apa yang telah dialami tempat rahasia ini? Bukannya dia belum pernah memasuki tempat rahasia ini sebelumnya. Namun, dia belum pernah bertemu dengan binatang buas dengan kekuatan yang begitu hebat. Kekuatan binatang buas ini berada pada tingkat kultivasi penuh dari Immemorial Ancient. Bahkan jika mereka berada di daftar pengganti dewa sejati, mereka akan mampu mencapai peringkat 10 teratas. "Serahkan wanita itu padaku." Tuan Muda Huanxi menunjuk dewa iblis kematian dengan suara menyeramkan, mengamatinya dari atas ke bawah. Lumayan. Tubuhnya cukup seksi, dengan fitur yang tak tertandingi di wajahnya. Yang kutemui sebelumnya semuanya sangat mengerikan lebih dari apapun. "Apa yang baru saja kau katakan? Kau telah bertemu dengan lebih banyak dari mereka?" tanya Huang Tianji. "Tentu saja, semuanya adalah tonik yang hebat. Dibandingkan dengan pecahan kristal binatang api abisal bumi, pecahan-pecahan itu jauh lebih tebal dan bergizi." Tuan Muda Huanxi tertawa terbahak-bahak sebelum menyapu jubahnya dan melemparkan mayat yang sudah kering. Ketika Lin Fan melihat mayat itu, wajahnya berubah. Apalagi setelah dia melihat kabut hijau busuk yang menyelimuti mayat itu. Lin Fan tahu bahwa pemilik mayat itu pastilah dewa iblis wabah. Namun, tak disangka pihak lain akan mampu membunuhnya. Ini merupakan pukulan telak bagi Lin Fan. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang-orang ini? Tak disangka kekuatan mereka akan sekuat itu. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang sangat membuat Lin Fan kesal, fakta bahwa orang ini telah membunuh dewa iblis wabah. Itulah pengalaman yang saya peroleh dari Youth Truly. Binatang, orang ini benar-benar bejat, dan saat Lin Fan merenungkan hal-hal ini, kedua belah pihak mulai bertarung lagi. Sejak kemunculan pria berjubah merah ini, situasinya telah berubah drastis. Dewa iblis kematian tampaknya tidak sebanding dengan pria berjubah merah, dan ditekan di semua lini. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, itu sama sekali tidak berguna. Sedangkan untuk dua dewa iblis lainnya, situasinya juga tidak tampak optimis bagi mereka. Pria yang mengenakan baju perang itu jelas memiliki kecakapan bertarung yang tak tertandingi. "Hehe, tundukkan diri dan terima kekalahan, dasar jalan kecil." Pada saat ini, dewa iblis kematian mengeluarkan ekspresi ketakutan. Tuan Muda Huanxi merentangkan telapak tangannya dan menghantam dari kehampaan di atas, bertekad menangkap dewa iblis kematian. Jantung dewa iblis kematian berdebar kencang. Dia tidak menyangka akan ada makhluk hidup sekuat itu di tanah rahasia ini. Dan, saat dia tidak dapat melawan lagi, tiba-tiba sebuah sosok muncul di depannya. Bab 965, Kerugian dan Korban Besar. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Boom, tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa meledak. Tuan Muda Huanxi mengerutkan kening. Tak disangka serangan telapak tangannya ini akan berhasil ditangkis. Pada saat ini, Lin Fan muncul di hadapan dewa iblis kematian dan meninju dengan tinjunya. Ketika bertabrakan dengan serangan telapak tangan Tuan Muda Huanxi, dampak yang sangat besar menyembur ke seluruh dunia. Alis Lin Fan berkerut. "Sungguh tabrakan yang hebat. Itu kau."
Dewa Iblis Kematian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkannya adalah manusia yang pernah ingin dia cambuk. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya sebelum melepaskan. Kekuatan yang lebih besar untuk melemparkan telapak tangan itu menjauh. Tanah rahasia yang dapat membantu kita melampaui ini memang sangat berbahaya. Dewa Iblis Kematian berkomentar dengan ketakutan yang masih ada. Pada saat yang sama, yang membuatnya sangat bingung, tampaknya ada yang salah dengan seluruh tempat ini. Dia tidak tahu apakah syarat utama bagi mereka untuk melampaui batas adalah dengan makhluk misterius ini atau tidak. Pada saat ini, Lin Fan melayang dengan lembut di kehampaan dan menatap pria yang sangat ceria di hadapannya. Menarik. Tidak kusangka bahwa seekor binatang seperti dirimu akan mampu bertahan melawan serangan Tuan Muda. Kalau begitu, tunjukkan pada Tuan Muda kemampuan apa yang kau miliki. Tuan Muda Huanxi meraung sambil membalikkan telapak tangannya, menyebabkan kabut merah yang deras naik dan melesat ke arah Lin Fan. Di sisi yang berlawanan, Lin Fan sama sekali tidak menghindar. Sebaliknya, dia hanya melontarkan satu pukulan yang merobek seluruh kehampaan dengan kekuatan yang luar biasa. Tuan Muda Huanxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Boom! Kehampaan itu meledak. Fakta bahwa Lin Fan berdiri di tempat yang sama dengan Tuan Muda Huanxi dalam pertarungan ini adalah sesuatu yang membuat para murid sangat khawatir. Ada apa dengan binatang buas itu di sana? Tidak kusangka dia akan mampu bertarung dengan Tuan Muda Huanxi sejauh itu. Aku tidak tahu, tapi, jika kita yang menabraknya, nyawa kita mungkin dalam bahaya. Teman-teman, lihatlah. Tuan Muda Huanxi telah terhuyung mundur. Pada saat ini, sumber kekuatan Lin Fan meletus, dan ketika dia meninjunya, seluruh kekosongan mulai terdistorsi. Meskipun kekuatan Tuan Muda Huanxi kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur terus-menerus di bawah serangan tinju yang tak henti-hentinya ini. Akibatnya, ekspresinya secara bertahap berubah menjadi amarah karena rasa malu ini. Dia tidak menyangka bahwa seekor binatang biasa akan mampu mendorongnya ke keadaan seperti itu. Ini sungguh menjijikkan. Tiba-tiba, Lin Fan membeku sedikit. Seolah-olah dia bisa merasakan hembusan udara telah menguncinya dan menyegel jalur pelariannya. Tanpa ragu, dia menjentikkan dua jarinya ke arah kehampaan. Bam! Bam! Petir berderak ketika jentikan Lin Fan bertemu dengan tombak panjang Huang Tianji, dan serangkaian riak berputar keluar. Wajah Huang Tianji berubah menjadi tidak percaya. Dia benar-benar belum pernah bertemu dengan seseorang yang bisa memblokir satu gerakannya hanya dengan dua jari. Wajahnya tidak pernah lebih muram. Adapun para murid di sekitarnya, mereka hanya benar-benar terbelalak karena heran. Binatang buas ini terlalu ganas, bukan? Memikirkan bahwa ia bisa berduel dengan dua makhluk kuat dari gulungan pengganti abadi sejati sejauh ini. Ini terlalu mengerikan. Hati Lin Fan juga sangat terkejut. Kekuatan kedua orang ini jauh dari sederhana. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa menekan mereka. Dan tepat pada saat ini, kekosongan di kejauhan mulai meledak. Mundur. Ketika Lin Fan melihat ke kekosongan, dia melihat Dewa Iblis Pangu, Sang Bijak Agung, dan Permaisuri Api Air. Ketiganya mengalami luka yang sangat parah seolah-olah mereka baru saja menerima pukulan yang sangat keras. Astaga, apa-apaan ini? Ketika Lin Fan melihat ini, dia tercengang sejenak. Makhluk ganas macam apa yang benar-benar bisa membuat ketiga monster itu kesulitan. Kekuatan Dewa Iblis Pangu adalah nomor satu dan tak terbatas. Namun, bahkan dia mengalami luka parah saat ini. Ini terlalu tidak nyata, bukan? Mengikuti di belakang Dewa Iblis Pangu dan yang lainnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah naga. Ekspresi pria itu sangat serius. Setiap tindakan yang dia lakukan membawa serta sejumlah besar otoritas. Ketika Huang Tianji dan Tuan Muda Huanxi melihat siapa yang telah datang, jantung mereka berdebar kencang dan mereka kehilangan kata-kata sesaat. Kaisar Naga, Qin Shengjun. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa berada di dalam tanah rahasia ini? Bukankah dia sudah berhasil mencapai status True Immortal di dunia Genesis? Wajah Tuan Muda Huanxi menunjukkan ekspresi ketakutan. Qin Shengjun ini pernah menjadi peringkat pertama di seluruh daftar pengganti True Immortal. Kekuatannya bersifat supranatural, dan dia dipuji sebagai benih dengan potensi terkuat di Endless Mainland. Meskipun dia belum mencapai status True Immortal, dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk kuat dari status True Immortal. Ini adalah makhluk yang sangat kuat di sini. Jika dia benar-benar berubah menjadi makhluk kuat di alam abadi sejati,
dia mungkin adalah yang terkuat dari semua dewa sejati. Ini bukanlah eksistensi yang bisa dihadapi Huang Tianji atau Tuan Muda Huanxi. Lari, tanpa ragu, Lin Fan melesat dari kehampaan menuju tempat dia datang sebelumnya. Qin Sengjun mendengus dingin. Dengusan itu menggelegar seperti kehendak surga. Seketika, seekor naga emas raksasa muncul dari belakangnya. Naga emas raksasa ini sangat tak terbatas seperti Panji, saat ia bersiap untuk membunuh Lin Fan dan yang lainnya dengan segera. Ketika Dewa Iblis Pangu melihat ini, dia langsung meraung, kekuatan abadi. Sing, sosok ilusi sumber kekuatan muncul di kehampaan dengan ganas sebelum menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan yang hebat berdesir melalui seluruh surga dan bumi, memusnahkan semua yang ada di jalannya. Pada saat kehampaan kembali ke keadaan damai, Qin Sengjun mengerutkan kening dan menyapu jubah naganya. Dia tidak menyangka bahwa makhluk hidup di tanah rahasia ini akan dapat lolos dari genggaman tangannya. Apakah kalian tahu apa binatang buas itu? Qin Sengjun menatap mereka berdua sambil bertanya. Tidak tahu, Tuan Muda Huanxi sebenarnya merasa sangat gugup, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Qin Sengjun berbalik untuk pergi tanpa membuang napas lagi pada mereka. Pada saat ini, Lin Fan dan yang lainnya telah tiba di area pintu masuk gerbang batu. Dewa Iblis Pangu menyemprotkan seteguk darah segar. Sangat kuat, sepertinya bukan tugas yang mudah untuk ingin melampaui batas. Dewa Iblis Pangu berkata dengan gemetar. Sebelumnya, Dewa Iblis Pangu telah memanfaatkan setengah dari kekuatan sumber kekuatan ini untuk memanggil penghancuran diri itu. Itulah satu-satunya alasan mengapa mereka dapat lolos dari tangan makhluk misterius dan kuat itu. Baju perang di tubuh orang bijak agung telah lama usang dan compang camping. Jelaslah bahwa dia telah melalui pertempuran yang intens. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Fan menatap permaisuri air api sambil bertanya. Aku baik-baik saja. Permaisuri air api menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Namun, matanya yang muram menceritakan kisah yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah tanah rahasia terakhir ini adalah inti dari transendensi? Namun, melihat situasi sebelumnya, sepertinya itu sama sekali bukan masalahnya. Lin Fan berkomentar, aku tidak tahu. Namun, itu jelas berbeda dari apa yang kita duga. Dewa Iblis Pangu masih berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Namun, hatinya benar-benar kacau. Dan pada saat ini, makhluk-makhluk yang sangat kuat dan dewa-dewi iblis muncul satu demi satu seiring berjalannya waktu. Mengapa bisa seperti ini? Apa-apaan mereka? Bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan seperti itu? Dewa iblis panik telah mati. Tuan Tua Elang Gagak juga telah mati. Makhluk-makhluk yang sangat kuat dan dewa-dewi iblis yang muncul semuanya mengalami luka-luka. Lebih jauh lagi, beberapa luka mereka sangat parah. Melampaui, ini sama sekali, bukan melampaui, ini hanya akan membawa kita ke kematian. Siapa yang kalian temui? Tanya Lin Fan, seorang biksu yang seluruh tubuhnya hitam pekat. Awalnya, leluhurmu mengira bahwa dia adalah seseorang dari ras Buddha. Namun, ternyata tidak, dan bukan hanya itu, gerakannya sangat jahat dan gelap. Kami sama sekali bukan tandingannya. Dia bahkan melahap Tuan Tua Samsung. Bahkan ketika Tuan Tua Samsung menghancurkan dirinya sendiri, dia bahkan tidak menyebabkan sedikit pun luka pada pihak lain. Mengerikan, terlalu mengerikan. Ketika Lin Fan melihat situasi di sekitarnya, ekspresinya berubah serius. Kali ini, mungkin akan benar-benar kacau. 1, 2, 1200. Ini, mungkinkah yang lainnya telah jatuh ke dalam? Jelas bahwa keadaan di sini benar-benar kacau. Bab 966, ini sepertinya ide yang bagus. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Teriakan itu tak ada habisnya, begitu pula dengan umpatan. Kali ini, ada banyak sekali korban di antara makhluk yang sangat kuat dan dewa iblis. Hati Lin Fan juga merasakan sakit yang luar biasa. Semua itu adalah poin pengalaman yang berharga. Namun, semuanya hilang begitu saja. Tragedi macam apa itu? Oh, betapa sakitnya buah zakarnya. Setelah waktu yang lama, semua orang perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangan mereka saat mereka semua menatap ke atas ke dalam kehampaan, tampaknya telah benar-benar kehilangan semua harapan terhadap masa depan. Huhwe, hahaha. Pada saat ini, seorang master tua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil menatap langit. Melampaui, ini melampaui.
Hahaha, setelah bertarung selama begitu banyak era, apa yang telah kita dapatkan pada akhirnya? Semua makhluk yang sangat kuat terdiam pada saat ini. Mereka telah bertarung satu sama lain sejak awal sebelum akhirnya tidur dan terbangun untuk apa yang disebut melampaui ini. Namun, bagaimana dengan sekarang? Ada banyak korban yang tak terhitung jumlahnya, banyak makhluk yang sangat kuat telah mati di tanah rahasia ini kali ini. Untuk apa semua ini? Sebuah lolongan tak berdaya meledak ke dalam kehampaan, yang ingin kami lakukan hanyalah melampaui batas. Kami hanya ingin hidup, namun, tidak ada harapan sama sekali. Ketika Lin Fan mendengar suara-suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah putus asa juga. Kemegahan Dewa Iblis Pangu tidak lagi hadir sementara Sang Bijak Agung telah melepaskan baju perangnya dan menyingkirkannya sekarang. Sebenarnya, masih ada kesempatan. Lin Fan angkat bicara. Sial, tatapan semua orang tertuju pada Lin Fan. Mereka benar-benar membenci Raja Manusia itu. Namun sekarang, mereka tidak bisa lagi menunjukkan kebencian mereka. Tidak peduli berapa banyak barang legendaris yang dimilikinya, semuanya tidak berguna. Masih tidak ada cara untuk melampaui batas. Raja Manusia itu, kesempatan apa yang kau bicarakan? Jika kau punya kesempatan, apakah kau masih akan berada di sini sekarang? Salah satu master tua tertawa dingin sebelum berdiri dan mempersiapkan diri menghadapi kehancuran yang akan datang. Dewa Iblis Pangu dan yang lainnya juga melihat ke arah Lin Fan. Mereka tidak tahu kesempatan apa yang sedang dibicarakannya. Ketika Lin Fan melihat ekspresi semua makhluk yang sangat kuat ini, dia tidak bertele-tele, aku telah menekan salah satu dari orang-orang misterius itu. Mungkin, kita bisa mendapatkan sedikit pengetahuan melalui dia dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui semua ini. Apa? Saat Lin Fan mengucapkan kata-kata ini, semua orang benar-benar terkejut. Pada awalnya, tidak ada satupun dari mereka yang berpikir untuk menangkap orang-orang misterius itu. Namun, ketika mereka bertemu dengan makhluk yang lebih kuat di kemudian hari, sudah terlambat bagi mereka bahkan jika mereka ingin menangkap siapapun. Kalian semua, perhatikan baik-baik sekarang. Semua yang ingin kami ketahui, dia akan dapat memberi tahu kami. Lin Fan tidak membuang waktu untuk omong kosong apapun dan segera melepaskan Tuan Muda Xiao Yao dari surganya. ARGH. Saat Tuan Muda Xiao Yao keluar, dia terlihat memegangi selangkangannya dan berteriak dengan marah. Matanya dipenuhi dengan amarah dan kemarahan. Namun, ketika dia melihat sekelompok makhluk hidup yang berkumpul di sekitarnya, matanya berubah menjadi ekspresi ngeri. Lin Fan mengeluarkan batu batanya dan membuat Tuan Muda Xiao Yao pingsan sekali lagi. Teknik sumber, sungai takdir yang panjang. Lin Fan menunjuk dengan jarinya saat aura misterius terpancar keluar darinya, membungkus Tuan Muda Xiao Yao. Seketika, serangkaian gambar muncul di depan mata orang banyak. Di dunia yang tak terbatas itu, ada banyak sekali makhluk hidup dan banyak sekali sekte. Sekarang setelah dia melihat semua yang telah dialami orang ini, Lin Fan mulai mengetahui tentang makhluk-makhluk kuat yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Bahkan ada lebih banyak lagi yang jauh lebih kuat daripada orang terakhir yang mereka hadapi sebelum melarikan diri. Dan akhirnya, pemandangan yang menarik perhatian semua orang tiba. Sebuah tempat yang tampak seperti tanah rahasia ditembus oleh banyak sekali makhluk hidup misterius ini. Dan setelah itu, makhluk-makhluk hidup ini bertemu dengan Lin Fan dan yang lainnya. Rumor mengatakan bahwa disinilah Dewa Surgawi Xin Feng telah jatuh, dan tanah rahasia ini kemudian tercipta dari tubuhnya. Semua makhluk hidup dari dalam lahir dari sumber Dewa Surgawi Xin Feng. Ketika Lin Fan membaca karakter teks ini, seluruh wajahnya berubah. Makhluk-makhluk paling kuat lainnya sama-sama tercengang seolah-olah mereka dilanda ketidakpercayaan. Kita semua hanyalah manifestasi dari sumber makhluk yang kuat. Ketika salah satu master tua mengucapkan kata-kata ini, semua orang hanya terpaku kosong. Lin Fan juga sama-sama tercengang saat itu. Setelah mengobrak-abrik seluruh hidupnya, baru sekarang dia tahu bahwa dia hanya hidup dalam tubuh orang mati selama ini. Berita ini datang sebagai kejutan yang terlalu besar, sehingga bahkan Lin Fan merasa bahwa dia hampir tidak bisa mengatasinya. Ribuan ras, dunia tak terbatas, dunia yang tak terhitung jumlahnya di luar sana, bumi. Semua ini baru saja diciptakan oleh sumber makhluk yang kuat. Siapakah Dewa Surgawi Xin Feng ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dan juga, siapakah ayahmu di dunia ini? Apa yang terjadi dengan sistem ini dan apapun saat itu?
Pada saat ini, Lin Fan benar-benar akan kehilangan kendali. Namun, dia masih mampu mempertahankan ketenangannya. Untuk dapat berkultivasi hingga ke kondisi seperti itu, semua kondisi mental setiap orang yang hadir sangat kuat dan kokoh seperti batu. Bahkan jika mereka kehilangan akal untuk sementara waktu, mereka akan dapat memperoleh kembali ketenangan mereka segera. Sekarang, semuanya akhirnya masuk akal. Dewa Iblis Pangu angkat bicara. Pangu, bagaimana kita bisa melampauinya? Kita hanya makhluk hidup yang lahir dari makhluk yang kuat. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Alasan mengapa kita dapat merasakan kehancuran era ini mungkin karena kita terbentuk dari penguasa surgawi. Itu pasti alasan mengapa kita dapat merasakan hidup dan mati. Jika kita telah hidup selama berabad-abad, itu berarti bahwa penguasa surgawi ini pasti telah mati selama berabad-abad juga. Aku khawatir ini sudah mendekati akhir. Sumber yang tersisa pasti telah mencapai titik di mana ia tidak dapat lagi mempertahankan keberadaan tempat rahasia itu. Dan, jika kita tidak dapat melampauinya, kita semua pasti akan mati di sini. Banyak makhluk yang sangat kuat mulai berdiskusi. Mungkin masih ada kesempatan untuk hidup. Permaisuri air api angkat bicara. Apa maksudmu dengan itu, permaisuri air api? Banyak makhluk yang sangat kuat bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Dewa Iblis reinkarnasi mati? Permaisuri air api bertanya. Aku di sini, Dewa Iblis reinkarnasi adalah makhluk ras kuno yang pendek dan gemuk. Di antara Dewa Iblis ras kuno lainnya, sulit untuk menyadari keberadaannya. Saat ini, hanya ada satu jalan keluar. Kita harus mengirim seseorang ke sana dan menunggunya datang menyelamatkan kita. Kata permaisuri air api. Aku akan melakukannya. Ketika banyak makhluk yang sangat kuat mendengarnya, mereka mulai menawarkan diri. Siapapun yang berhasil keluar berarti dia akan mampu melampaui batas. Tidak seorang pun dari kalian yang layak mendapatkannya. Satu-satunya yang layak adalah Raja Manusia Sialan itu. Permaisuri air api menyatakan. Permaisuri air api, apa maksudmu dengan itu? Semua orang di sini tahu bahwa Raja Manusia Sialan itu adalah orangmu. Kau hanya mencoba mengeluarkannya dari tempat ini, bukan? Banyak makhluk yang sangat kuat semuanya sudah selesai sekarang. Namun, kalian berani menyatakan diri sebagai makhluk yang sangat kuat. Jangan bilang kalau kalian benar-benar gagal menyadari apa yang sedang terjadi sekarang. Aura Raja Manusia itu adalah satu-satunya yang paling dekat dengan aura makhluk hidup misterius itu. Jika itu salah satu dari kalian, saat kalian dikirim keluar, kalian mungkin akan dibunuh oleh makhluk kuat di dunia itu sebelum kalian sempat bereinkarnasi. Permaisuri air api membalas. Lin Fan tercengang. Apa hubungannya ini dengan dia lagi? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ini juga bukan ide yang buruk. Jika dia tetap di sini, satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Tapi, jika dia keluar, mungkin ada kesempatan untuk hidup. Makhluk paling kuat mengamati makhluk hidup misterius yang telah ditekan itu, lalu ke Raja Manusia itu. Memang, hanya manusia itu yang memiliki aura paling dekat dengan orang ini. Bagaimana jika orang ini memutuskan untuk tidak menyelamatkan kita setelah dia keluar? Tanya makhluk paling kuat. Itu tidak akan terjadi. Aku, Lin Fan, adalah orang yang menepati janjiku. Selama aku bisa keluar, aku pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkan kalian. Kata Lin Fan. Tidak percaya. Makhluk-makhluk yang paling kuat menggelengkan kepala sambil berkata, ini adalah pilihan terakhir yang tersisa. Percaya atau tidak, kalian harus percaya. Kalau tidak, semua orang bisa menunggu kematian di sini. Permaisuri air api berkata dengan dingin. Untuk beberapa saat, makhluk-makhluk yang paling kuat itu menyendiri sambil merenungkannya. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Raja Manusia Sialan, aku harap kau tidak mengecewakan kami. Makhluk-makhluk yang paling kuat berkata sambil menatap Lin Fan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Lin Fan diliputi kegembiraan saat ini. Permaisuri air api menatap Lin Fan. Kali ini, itu adalah pertaruhan yang sangat besar di sini untuk mempercayakan semua harapan mereka kepada Raja Manusia Sialan ini. Baiklah. Semua orang datang dan mulai berdiskusi bersama tentang bagaimana kita harus mempersiapkan dan melanjutkan hal-hal setelah Raja Manusia Sialan itu keluar. Ini adalah masalah yang menyangkut hidup dan mati semua orang. Saya harap kalian semua akan menanggapi ini dengan serius. Petik 2. Namun, sebelum itu,
saya pikir kita harus menyingkirkan ancaman tersembunyi yang masih ada di sekitar kita. Kata permaisuri air api. Apa maksudmu? Makhluk yang paling kuat terkejut, tidak mengerti arti di balik kata-katanya. Berapa lama lagi kalian berniat bersembunyi? Alis permaisuri air api berkerut saat suaranya yang tak terbatas menyebabkan kekosongan. Meledak terpisah. Pada saat itu, anjing tua 7 orang suci, yang telah bersembunyi di kekosongan sepanjang waktu, meledak juga. Bagaimana mungkin dia bisa tahu tentang ayahmu di sini? Bab 967, setidaknya orang-orang ini akan menemani kita di pemakaman. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bam, kehampaan yang damai mulai meledak tiba-tiba saat sebuah sosok didorong keluar. Anjing tua 7 orang suci. Ketika Lin Fan melihat sosok itu, dia tidak bisa menahan tawa. Sialan, bagaimana kau menemukanku, permaisuri air api? Anjing tua 7 orang suci menyalak saat matanya bersinar dengan ekspresi ngeri. Dia tidak menyangka bahwa setelah bersembunyi begitu dalam, dia masih akan ditemukan. Pada saat kursi Dewa Abadi mulai membanjiri dunia, itu sudah menjadi perhatianku. Tapi, untuk berpikir bahwa akan ada seseorang yang memanipulasi segalanya dari balik layar. Kata permaisuri air api, ketika kursi Dewa Abadi mulai muncul di seluruh dunia, permaisuri air api telah menyadari bahwa segala sesuatunya jauh dari sederhana. Kemudian, ketika dia melakukan penyelidikan menyeluruh terhadapnya, dia menyadari bahwa ada seseorang yang benar-benar mendorong segalanya dari kegelapan. Sulit untuk memprediksi segala sesuatu di dunia ini. Bahkan jika itu adalah Seven Saint Old Dog, dia tidak menyangka bahwa semuanya akan sampai pada titik ini. Menurut perhitungan Master Misteriusnya, jika perlahan-lahan terkikis sedikit demi sedikit, mereka akan mampu menekan makhluk-makhluk yang sangat kuat ini. Namun, siapa yang mengira bahwa makhluk-makhluk yang sangat kuat ini tidak akan lagi bertarung satu sama lain setelah keluar dari tanah rahasia itu? Hal ini membuat Seven Saint Old Dog bingung tentang apa yang harus dilakukan pada saat itu. Seven Saint Old Dog, kamu telah menyembunyikan dirimu sepanjang waktu. Namun, aku ragu kamu bisa menebak bahwa ini akan terjadi, kan? Lin Fan bertanya sambil menyeringai. Raja manusia sialan, lebih baik kamu diam saja. Jika bukan karena kamu, Saintmu di sini tidak akan berada dalam kondisi ini sekarang. Seven Saint Old Dog meraung keras sekali lagi. Alasan mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini adalah semua disebabkan oleh bajingan di hadapannya ini. Jika bukan karena Raja manusia bajingan ini, bagaimana mungkin dia bisa berada dalam kondisi di mana dia dikendalikan oleh orang lain, dan harus tetap bersembunyi di kehampaan sepanjang waktu. Jika itu adalah waktu yang lain, Lin Fan pasti ingin mengobrol baik-baik dengan anjing tua 7 orang suci. Namun, mengingat situasi saat ini, waktu adalah hal yang terpenting. Tidak ada yang tahu kapan kedua gerbang batu itu akan menutup sendiri. Jika gerbang batu itu menutup rapat, sudah terlambat bagi mereka. Tekan dia kalau begitu, kata Lin Fan. Ya, permaisuri air api menganggukkan kepalanya. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan makhluk-makhluk kuat itu di tanah rahasia, menekan anjing tua 7 suci ini bukanlah tugas yang berat. Saat permaisuri air api menyerang, jari-jarinya merobek kekosongan dan menyebabkan semuanya berkilau seperti kristal. Seolah-olah ini adalah dunia api dan air saat ini. Sing, anjing tua 7 orang suci dapat merasakan kekosongan di sekitarnya mulai bergetar saat dia menjerit. Sialan, ini terkutuk. Dorong. Di depan permaisuri air api, anjing tua 7 orang suci seperti orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku, Tuan. Digenggam oleh permaisuri air api, anjing tua 7 orang suci mulai berteriak ke arah kekosongan seolah-olah dia mencari bantuan dari seseorang. Permaisuri air api mendengus dingin saat dia mengiris kekosongan dengan jari-jarinya yang bertindak sebagai pisau. Semuanya, serang bersama. Baiklah, makhluk yang paling kuat, menganggukkan kepala mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bersatu pada saat kritis ini, mereka hanya bisa menunggu kehancuran era ini. Pada saat ini, seutas kabut hitam melilit tubuh anjing tua 7 orang suci. Ini adalah koneksi yang telah ditempatkan oleh makhluk misterius dan kuat itu ke tubuhnya. Bunuh, bam, dasar semut, permaisuri air api dan makhluk-makhluk paling kuat lainnya telah merasakan koneksi kesadaran itu. Meskipun kesadaran itu telah berhasil menembus ke tempat ini,
ia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbuka saat kesadaran itu dibersihkan. ARGH, anjing tua 7 orang suci tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti itu. Dengan lolongan terakhir, tubuhnya pecah dan berubah menjadi debu sebelum menghilang di antara dunia. Siapa sebenarnya orang misterius yang memanipulasi Tuan Tua 7 orang suci dari balik layar? Permaisuri air api bingung dalam hatinya. Meskipun mereka telah berhasil membersihkan kesadaran itu, ia tahu bahwa mereka belum berhasil memberikan kerusakan apapun pada pihak lain. Baiklah, semuanya telah berakhir sekarang. Raja manusia sialan itu adalah satu-satunya harapan kita saat ini. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar, aku berharap semua orang dapat bersatu dan mengirim Raja manusia sialan itu keluar. Permaisuri air api berkata, jangan khawatir, mengenai masalah ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita hanya bisa berharap bahwa Raja manusia itu dapat menepati janjinya. Meskipun banyak makhluk paling kuat masih meragukan Lin Fan, mengingat situasi saat ini, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dewa Iblis Reinkarnasi berdiri tegak saat ini, teknik rahasia reinkarnasi dapat memungkinkan seseorang untuk bereinkarnasi ke dalam kesadaran mereka. Namun, seseorang harus meninggalkan semua makhluk hidup di dalam tubuh mereka. Pada saat yang sama, seseorang harus menyegel kekuatannya. Saat Lin Fan mendengar ini, wajahnya sedikit berubah sebelum menghela napas. Menjentikkan jarinya, 3 dunia selain Firdausnya melayang keluar. Setelah itu, dengan sebuah pikiran dari benaknya, semua makhluk hidup dari 3 dunia muncul di dalam dunia ini. Ketika makhluk yang paling kuat melihat ini, mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Tidak disangka bahwa Raja Manusia Bajingan ini akan mengolah 3 dunia secara keseluruhan. Di mana tempat ini? Ketika makhluk hidup yang tinggal di 3 dunia melihat segala sesuatu di sekitar mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Tuan, semua orang yang tertutup Lin Fan muncul dan segera datang ke sampingnya. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Suamiku, dalam sekejap mata, Suan Yunxian telah tiba di tempat asing, yang membuat ekspresinya berubah. Namun, saat dia melihat Lin Fan, dia langsung berlari ke sampingnya. Tidak bagus, jantung Lin Fan berdebar kencang. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa wajah permaisuri air api mulai berubah. Ini adalah kemarahan yang disertai kecemburuan. Namun, dia telah menyembunyikan emosinya dengan sangat dalam. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka mungkin tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali. Hue. Permaisuri air api tertawa. Namun, ini adalah tawa yang sangat menyeramkan dan menyeramkan. Ini, Lin Fan ingin mengatakan sesuatu, tetapi permaisuri air api menyingkirkan jubahnya. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu perlahan-lahan setelah kamu kembali. Dan jika kamu tidak kembali, itu lebih baik. Jangan melihat kejahatan, jangan merasa ada masalah. Meskipun Suan Yunxian tidak tahu apa yang dimaksud permaisuri air api dengan kata-katanya, dia adalah seseorang yang sangat bijaksana. Dia menyadari bahwa permaisuri air api memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Pada saat yang sama, melalui mata dan nadanya, Suan Yunxian dapat memahami arti kasar dari semuanya. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan dapat mengerti. Kakak perempuan, Suan Yunxian menyapanya dengan hormat. Namun, ketika dia melihat Lin Fan, arti dari tatapannya juga sangat jelas, bagus. Kau akan mati. Meskipun permaisuri air api marah dalam hatinya, ekspresinya acuh tak acuh, aku telah hidup lebih lama darimu. Wajar saja jika kau memanggilku sebagai kakak perempuan. Pada saat ini, permaisuri air api menjalankan dominasinya sebagai istri besar. Tuan, di mana kita? Zhang Ergou bertanya dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan, sekarang, Ziqiao sudah menjadi seorang dewasa muda. Dia berdiri tegak dan anggun, dan merupakan kecantikan tingkat dewi di dunia Xuan Huang. Namun, ketika dia melihat makhluk hidup yang memiliki aura yang sangat tak terbatas ini, dia tidak bisa menahan perasaan tegang di hatinya. Lin Fan merangkum kejadian tersebut, dan masa yang muncul juga memahami semuanya. Akibatnya, wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Permaisuri air api melangkah maju dan melihat makhluk paling kuat yang hadir, kalian semua juga bisa melihatnya, kan? Orang-orang terkasih dari Raja Manusia Bajingan semuanya ada di sini, dan akan hidup berdampingan dengan kita juga.
Jika Raja Manusia Bajingan tidak kembali, semuanya akan lenyap bersama angin menjadi ketiadaan. Apakah kalian puas sekarang dengan risiko besar yang dia ambil di sini? Makhluk paling kuat menganggukkan kepala. Situasi saat ini lebih baik daripada situasi di mana dia tidak peduli. Meskipun makhluk-makhluk yang sangat kuat ini tidak peduli tentang apapun selain keselamatan mereka sendiri, mereka dapat mengatakan bahwa Raja Manusia itu memiliki emosi yang melekat pada orang-orang ini di sini. Jika dia gagal, mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Namun, jika dia berhasil dan tetap memilih untuk tidak kembali menyelamatkan mereka, setidaknya mereka bisa tenang meskipun mereka marah karena mengetahui bahwa ada semua orang ini yang akan menemani mereka dalam pemakaman mereka. Bab 968, Reinkarnasi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Waktu sangat mendesak sekarang. Kita tidak tahu kapan gerbang batu ini akan tertutup. Begitu gerbang itu tertutup, kesempatan terakhir kita ini pun akan hilang sepenuhnya saat itu. Kata permaisuri air api. Lin Fan sedikit gugup sekarang. Dia merasa seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang besar. Tidak hanya itu, hal besar ini bukanlah hal besar biasa. Awalnya, dia ingin menghadapi semuanya dengan pandangan optimis. Namun, ketika dia melihat ekspresi muram semua orang di sekitarnya, dia hanya bisa menahan semuanya dan memasang wajah serius juga. Mengenai Ciki dan yang lainnya, dia tidak akan membawa mereka karena khawatir mereka akan menjadi penghalang. Lagi pula, tidak seorang pun benar-benar tahu seperti apa dunia di luar sana. Jika terlalu berbahaya, dia benar-benar akan mengalaminya. Permaisuri air api, tolong bantu aku merawat mereka. Kata Lin Fan, jangan khawatir, aku akan merawat mereka dengan baik. Saudara Lin, dengan adanya aku, sang bijak agung di sekitar, aku tidak akan membiarkan ras manusiamu menanggung keluhan apapun kecuali aku mati. Kata sang bijak agung. Dewa Iblis Pangu juga berdiri tegak. Dengan tiga makhluk yang sangat kuat ini, Lin Fan menghela napas lega. Dan tepat pada saat ini, semua makhluk yang sangat kuat lainnya dan Dewa Iblis dari ras kuno juga memberikan kata-kata mereka. Pada saat berikutnya, seluruh kehampaan bergemuruh. Dengan banyaknya makhluk yang sangat kuat ini yang mengucapkan sumpah mereka, jumlah getaran yang ditimbulkan sangat tak terbatas. Kami dengan ini bersumpah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, semua ras yang berbeda tidak akan lagi saling bertarung. Ketika Lin Fan mendengar sumpah ini, dia benar-benar menghela napas lega. Jika memang demikian, dia akan dapat menenangkan pikirannya. Dan tepat pada saat ini, suara berderit menggelegar. Gerbang batu mulai menutup sendiri. Mari kita mulai, kata permaisuri air api. Ayo, Lin Fan menganggukkan kepalanya dan menenangkan jiwa dan raganya. Dewa Iblis Reinkarnasi memfokuskan pikirannya saat aura tak terbatas terpancar darinya. Ini adalah kekuatan reinkarnasi. Semuanya, mari kita lakukan bersama. Permaisuri air api meminta sambil menyapu jubahnya, mengirimkan sungai waktu yang panjang. Makhluk yang paling kuat juga tidak ragu saat mereka memanggil kekuatan waktu untuk mengurung Lin Fan di dalamnya. Pada saat ini, Lin Fan bisa merasakan beberapa perubahan terjadi di tubuhnya. Di bawah gelombang kekuatan ini, Lin Fan bisa merasakan tubuhnya perlahan menyusut. Kekuatan tak terbatas di dalam tubuhnya juga mulai menyatu sebelum akhirnya menyatu menjadi satu titik. Raja Manusia Sialan, kami akan menyegel kekuatanmu sekarang. Saat kau mencapai sisi lain, kau harus bergegas dan menemukan cara untuk membuka segel dirimu sendiri. Kata Dewa Setan Segel. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya tanpa sedikit pun perlawanan terhadap semua perubahan yang akan terjadi padanya. Perpaduan api dan air, semua makhluk hidup akan kembali ke alam. Permaisuri api air bergumam pelan sebelum meraih Tuan Muda Xiao Yao di tangannya. Dia kemudian mengekstrak energi esensi dari sumbernya. Kembalilah ke asal, Tuan Muda Xiao Yao berteriak sebelum dia binasa. Dengan tergesa-gesa, Permaisuri api air meraih bola cahaya yang keluar darinya dan meletakkannya di atas tubuh Lin Fan. Ini akan membantu menyembunyikan aura tubuhmu. Begitu kau pergi ke sana, kau tidak akan segera ditemukan oleh makhluk-makhluk kuat di dunia itu. Sing, secara bertahap, kesadaran Lin Fan mulai menyatu menjadi bola sebelum dia tertidur lelap. Kirim Raja Manusia Sialan itu keluar. Pada saat ini, kekuatan yang tak terbatas meledak dari semua makhluk yang sangat kuat. Ketika semua sinar kekuatan ini saling terkait satu sama lain, kekuatan yang dihasilkan adalah kekuatan yang tak tertandingi dan sangat mengerikan.
Boom! Seketika, sinar cahaya yang menyelimuti Lin Fan mengirimnya ke dalam kehampaan dan melewati gerbang batu itu. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tampaknya melampaui konsep kecepatan, melampaui batasan waktu dan ruang. Boom! Setelah Lin Fan memasuki gerbang batu, mereka membanting diri hingga tertutup dengan marah. Tuan, suamiku, ketika masa melihat semua yang ada di hadapan mereka dipenuhi dengan keengganan. Saat permaisuri air api melihat gerbang batu yang tertutup itu, dia juga mendesah dalam hatinya. Dia hanya bisa berharap bahwa dia akan berhasil. Pada saat ini, Lin Fan sadar kembali. Ketika dia melihat keadaannya saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan jengkel. Astaga, dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan bukan hanya itu, seluruh tubuhnya hilang, karena semuanya telah berubah menjadi energi yang terfokus pada satu titik. Tapi, keadaan tubuh fisikku tidak bisa menghilang sekarang, tidak. Hal yang paling ditakuti Lin Fan adalah keadaan tubuh fisiknya menghilang. Dipenuhi dengan rasa gentar, dia buru-buru menarik keluar panel sistem. Keadaan tubuh fisik, keadaan kultivasi penuh kuno abadi. Ketika dia melihat status itu, dia menghela napas lega. Astaga, jika keadaan tubuh fisiknya hilang, dia akan benar-benar kacau. Saat ini, Lin Fan sedang melintasi tanah rahasia, dan melihat para murid misterius itu perlahan mundur dan meninggalkan tempat itu. Awalnya, Lin Fan mengira pihak lain akan mengetahui keberadaannya. Namun, ketika dia melewati salah satu dari mereka, dia menyadari bahwa pihak lain itu sama sekali tidak merasakan apa-apa. Melihat itu, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya ini adalah kekuatan Dewa Iblis reinkarnasi. Dia bahkan tidak berada di dimensi yang sama dengan mereka. Dengan sangat cepat, Lin Fan keluar dari tanah rahasia itu. Ketika Lin Fan berbalik, dia menyadari bahwa pintu masuk tanah rahasia itu juga terdiri dari 2 gerbang batu. Pada saat ini, Lin Fan bisa merasakan jantungnya bergetar. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan rasa melankolis. Sepertinya mereka semua baru saja tinggal di tanah rahasia sepanjang waktu. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja menyaksikannya dengan matanya sendiri, Lin Fan tidak akan percaya pada hal seperti ini bahkan setelah kematiannya. Berjalan melalui kehampaan, Lin Fan memeriksa sekelilingnya. Ada gunung dan lautan yang luas, sesuatu yang tidak jauh berbeda dari dunia Xuan Huang. Akan tetapi, kiroh langit dan bumi jauh lebih tebal daripada dunia Xuan Huang dan dunia Shen kuno. Bahkan, hukum langit dan bumi jauh lebih lengkap. Memang ada perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan tanah rahasia tempat mereka tinggal selama ini. Aku tidak bisa berkeliaran tanpa tujuan lagi. Aku harus bergegas dan mencari kapal. Lin Fan melihat sekeliling kiri dan kanan. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia terbang sebelum dia melihat sebuah kota. Dia kemudian turun dan terus mencari. Rising Dragon City. Ada rumor yang mengatakan bahwa kota ini juga diciptakan oleh Dewa Naga. Namun, seiring berjalannya waktu dan tidak ada cara nyata untuk memverifikasi fakta, itu tidak lebih dari sekadar rumor. Rising Dragon City menempati tempat yang luas. Di dalam rumah raksasa saat ini ada banyak orang yang sangat sibuk. Para pelayan bergegas bolak-balik dari halaman dan tampak sangat bingung. Keluarga Lin, kepala keluarga Lin yang tidak berguna itu akan segera memiliki anak ketiganya. Ini adalah gosip yang beredar di antara banyak penduduk kota naga yang bangkit, sesuatu yang selalu mereka bicarakan sebelum dan sesudah makan. 2 anak pertama kepala keluarga Lin semuanya perempuan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia tanggung sebagai kepala keluarga. Dan sekarang anak ketiga ini akan segera lahir, kepala keluarga Lin sangat mengkhawatirkannya. Oh, Tuhan, tolong berkati aku pasti akan punya anak laki-laki kali ini. Kepala keluarga Lin menangkupkan kedua telapak tangannya saat dia mondar-mandir di halaman sambil berdoa kepada Tuhan. Pada saat yang sama, di sampingnya, kedua putrinya yang berusia sekitar 3 hingga 4 tahun dan tampak seperti boneka porselen juga menunggu dengan penuh harap. PSS, seberkas cahaya yang tidak bisa dilihat orang lain menerobos kehampaan dan menyusup ke dalam rumah. Tuan, Nyonya telah melahirkan sepasang naga dan phoenix kembar. Ibu dan anak-anak semuanya selamat. Suara bidan terdengar dari dalam rumah. Hahaha, kamu akan diberi hadiah. Diberi hadiah. Lin Haoming tertawa terbahak-bahak. Senyum di wajahnya bahkan lebih berseri daripada bunga yang sedang mekar. Ayo, Tuhan benar-benar memberkati kita. Dia benar-benar seorang putra. Tidak hanya itu,
dia memberiku seorang putri tambahan untuk menyertainya. Mulai sekarang, keluarga Linku akan memiliki penerus. Lin Haoming tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia sudah mulai merenungkan dalam benaknya. Selama putranya mencapai usia 16 tahun, dia akan segera menyerahkan kursi kepala keluarga. Dengan putranya ini untuk mengurus semua urusan keluarga yang merepotkan, dia kemudian dapat pergi berkeliling dunia dan bertamasya bersama istrinya. Akhirnya, beban berat telah hilang dari hatiku. Bab 969, hebat dalam menunggangi kuda goyang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ketika Lin Fan membuka kembali matanya, pemandangan yang muncul di hadapannya adalah wajah yang benar-benar pantas untuk dihajar. Namun, semua itu tidak penting lagi. Untungnya dia berhasil tiba tepat waktu dan dengan paksa memesan tempat duduknya ini. Kalau tidak, dia mungkin harus mencari wanita hamil lain yang akan melahirkan. Sebelum dia menyadarinya, dia telah keluar sebagai bagian dari saudara kembarnya. Keadaan surgawi tingkat 3, keadaan surgawi tingkat 10. Melihat sekilas, Lin Fan sudah mengerti bahwa pria di hadapannya dan wanita yang sedang berbaring di tempat tidurnya sama-sama sangat lemah dalam kondisi kultivasi mereka. Ini bahkan bisa dianggap sebagai sampah. Tapi, dia tidak terlalu memikirkannya saat dia memasuki dunia batinnya. Di dalamnya ada segel yang mengunci kondisi kultivasinya sepenuhnya. Sepertinya dia akan membutuhkan waktu sebelum dia bisa membuka segelnya. Namun, semua itu juga tidak penting bagi Lin Fan. Ada lebih dari cukup waktu untuknya. Mengenai bahasa yang digunakan orang-orang di sekitarnya, Lin Fan akhirnya memahaminya juga. Sepertinya pengetahuan bahasa Tuan Muda Xiao Yao telah ditanamkan ke dalam pikirannya juga. Saat ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan Lin Fan adalah melepaskan segel itu sehingga ia dapat membiarkan kekuatannya kembali secara bertahap. Tepat saat Lin Fan merenungkan hal-hal ini, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Ketika ia membuka matanya, bajingan, yang mulia tidak minum susu. Namun Lin Fan tidak ingin mengatakan apapun lagi saat ini. Persetan, Tuan, tolong beri anak itu nama. Wanita yang sedang menyusui itu berkata, Nyonya, Anda pilih saja namanya, kata Lin Haoming sambil tersenyum cerah. Wanita yang sedikit lelah itu menatap kedua anak di lengannya dan berkata, untuk anak laki-laki itu, saya hanya berharap semuanya akan normal dan damai. Kalau begitu, mari kita panggil dia Lin Fan. Ketika Lin Fan, yang sedang menahan siksaannya, mendengar nama ini, dia hampir berteriak, benarkah Lin Fan? Mengenai nama gadis kecil itu, dia tidak lagi mempedulikannya. Fakta bahwa keluarga Lin melahirkan seorang kembaran naga dan Phoenix menciptakan sedikit keributan di dalam Rising Dragon City. Namun, setiap orang luar tahu bahwa kepala keluarga Lin tidak pandai dalam hal apapun. Namun, mereka tidak dapat menyangkal bahwa dia cukup pandai dalam menciptakan bayi. Adapun kepala keluarga lainnya dari keluarga lain, mereka hanya bisa tersenyum meremehkan. Lin Haoming hanyalah sampah. Apa gunanya anak-anak yang dimilikinya? Dengan pergantian 4 musim, waktu berlalu, setiap musim datang dan pergi. 3 tahun kemudian, Lin Fan telah membuka 30% segel. Dengan itu, kekuatannya telah pulih dalam jumlah yang sangat besar. Tidak ada banyak hal di Rising Dragon City, tanpa makhluk yang kuat. Yang paling kuat di antara mereka hanya memiliki kondisi kultivasi tingkat tertinggi. Mengingat kekuatan yang dimilikinya saat ini dengan 30% yang telah dibukanya saat berusia 3 tahun, ia praktis mampu mengalahkan semua orang. Namun, sejak ia lahir hingga sekarang, ia hampir tidak banyak bicara. Sebagian besar waktu, ia hanya akan berbaring dengan bodoh, atau di waktu lain, ia akan duduk di jembatan kecil di halamannya dan jatuh linglung. Kenyataannya, Lin Fan hanya mencoba yang terbaik untuk membuka segelnya. Hanya ketika kekuatannya telah pulih sepenuhnya, ia akan memiliki rasa aman. Tetapi karena itu, segera menjadi terkenal di seluruh Rising Dragon City bahwa putra Lin Haoming adalah seorang yang terbelakang. Ia tidak tahu bagaimana berbicara. Ia tidak tahu bagaimana menangis. Otaknya juga tidak berfungsi dengan baik. Saat ini, dia benar-benar menjadi bahan tertawaan seluruh Rising Dragon City. Namun, Lin Fan sama sekali tidak peduli. Keluarga Lin ini cukup baik. Tidak ada politik internal, dan para pelayan juga tidak berusaha mengganggunya sama sekali.
Keluarga yang saat ini dia tampung, telah mengizinkannya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Biasanya, kedua kakak perempuan itu akan datang dan bermain dengan Lin Fan. Namun, mengapa dia repot-repot bermain dengan 2 bocah kecil yang bau? Karena itu, dia mengabaikan mereka hampir sepanjang waktu. Dia membiarkan mereka bermain dengannya sesuka hati. Sejak awal, Lin Fan mengira jika dia mengabaikan mereka, mereka akan segera kehilangan minat padanya. Namun, siapa sangka bahwa kedua bocah kecil itu malah semakin terhibur dan datang bermain dengannya setiap hari. Akhirnya, dia memutuskan untuk ikut saja dengan mereka. Lagi pula, tidak ada hal besar yang ingin dia capai dengan membuka segel itu sekarang. Seiring bertambahnya usianya, kekuatannya secara alami akan terbuka secara otomatis juga. Adapun dia yang menggiling segel setiap hari, hanya berharap agar segel itu dapat terbuka lebih cepat dari sebelumnya. Vaner, ayah telah membuatmu menjadi kuda goyang. Ayo dan tunggangi. Meskipun rumor dari dunia luar mengatakan bahwa putranya adalah seorang yang sangat terbelakang, Lin Haoming menolak untuk mempercayainya. Omong kosong apa yang diketahui orang-orang di luar sana. Putranya ini hanya bersikap rendah hati. Dia adalah anak laki-laki yang dewasa dan mendalam, yang tidak suka berbicara, itu saja. Sebuah kuda goyang yang terbuat dari kayu diletakkan di hadapan Lin Fan. Ketika dia melihat ini, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Astaga, orang ini ingin yang mulia bermain dengan kuda goyang. Bukankah ini hanya mempermalukan yang mulia? Namun akhirnya, Lin Fan duduk di atas kuda goyang dan melipat kedua tangannya, membiarkan Lin Haoming mendorong kuda goyang itu sesuka hatinya. Maju mundur, anakku benar-benar luar biasa. Lihat bagaimana dia bahkan tidak perlu menggunakan tangannya untuk menunggang kuda. Lin Haoming menyatakan dengan bangga. Lin Fan, 5 tahun kemudian, segel di dalam tubuhnya telah terbuka hingga 70%. Namun, dia tetap tidak membuat banyak keributan dan tetap bersikap rendah hati. Tuan muda, saatnya makan. Pelayan itu memanggil dengan sopan. Ya, Lin Fan menggerakkan tenggorokannya sedikit. Alasan mengapa Lin Fan mengambil inisiatif untuk mulai berbicara adalah karena rumor di luar sana terlalu marak. Bahkan, ada satu waktu ketika Lin Fan melihat wanita yang telah dipekerjakannya sebagai ibunya menangis dan terisak-isak sendirian. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sejak saat itu, dia mulai menjawab dengan kalimat-kalimat sederhana. Oke, ya, mengerti, tidak perlu. Meskipun kata-kata yang diucapkannya singkat, itu tetap membantu menghilangkan rumor di luar. Bukannya tuan muda keluarga Lin tidak bisa berbicara, dia hanya tidak suka berbicara sama sekali. Pada saat yang sama, meskipun Lin Fan telah bekerja keras untuk melepaskan segelnya dalam beberapa tahun terakhir, dia juga jelas memahami kekuatan semua orang di Rising Dragon City. Total ada 8 keluarga besar. Di antara mereka, 7 lainnya cukup kuat, dan keluarga Lin adalah yang terlemah dari semuanya. Tapi, Lin Fan tidak memperhatikan hal-hal ini. Selama tidak ada yang membuat masalah baginya, dia secara alami terlalu malas untuk melakukan apapun tentang hal itu. Adapun adik perempuannya yang lahir di waktu yang sama dengannya, sejak dia bisa berlari dan berbicara, dia akan selalu datang dan bermain dengannya juga. Sejak saat itu, setiap hari dia bangun, akan ada 3 bocah nakal yang menunggu untuk mengganggunya setiap saat sepanjang hari. Mereka berlarian di sekitar halaman dan membawa semua makanan lezat yang mereka sukai dengan sepenuh hati untuknya. Kadang-kadang, Lin Fan juga merasa sedih atas hal ini. Sepertinya itu adalah dosa untuk menjadi terlalu imut dan diterima dengan baik. Dari waktu ke waktu, Lin Haoming akan datang dengan segala macam mainan untuknya juga. Mainan-mainan ini membuatnya agak terdiam. Namun, dia selalu berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama setiap saat juga. Melihat keluarga seperti itu, Lin Fan benar-benar merasa tidak berdaya. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan menemukan yang semanis ini. Mungkin, akan lebih baik baginya untuk dilahirkan dalam keluarga yang penuh dendam dan kebencian. Paling tidak ada yang akan memperhatikan seorang pria dengan temperamen aneh. Dengan itu, 2 tahun berlalu lagi. Pada saat ini, Lin Haoming membawa banyak keterampilan mistik seni bela diri. Lin Fan melihat keterampilan mistik seni bela diri ini, tetapi tidak menunjukkan banyak minat pada mereka. Keterampilan sampah macam apa ini? Mengolahnya hanya membuang-buang waktu.
dia akan lebih bersenang-senang membuka segelnya lebih jauh. Sejak saat itu, reputasinya menyebar sekali lagi. Tuan muda keluarga Lin adalah sepotong sampah yang tidak dapat berkultivasi. Terhadap reputasinya ini, Lin Fan sama sekali tidak peduli. Sebagai makhluk yang kuat, jika dia begitu mudah terpengaruh oleh semua rumor tak berdasar ini, apakah dia masih bisa dianggap sebagai makhluk yang kuat lagi? Namun, yang membuatnya heran, Lin Haoming hanya menunjukkan ekspresi kecewa sekali saja, dan ekspresinya tidak ada yang salah lagi. Sejak saat itu, dia mulai menghujani Lin Fan dengan lebih banyak cinta dan perhatian seolah-olah dia berutang sesuatu padanya. Mengenai hal ini, Lin Fan tidak ingin terlalu memikirkannya. Namun, untuk ketiga gadis yang selalu mengganggunya, bakat mereka dalam kultivasi tampaknya cukup baik. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, untuk berpikir bahwa kondisi kultivasi mereka akan mencapai kondisi surgawi desolate. Tidak hanya itu, tampaknya mereka bahkan dapat menerobos untuk mencapai kondisi kultivasi surgawi divine kapan saja. 3 tahun kemudian bab 970, hilangkan kebosanan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ini adalah tahun ke-11 sejak Lin Fan tiba di sini. Klik, suara klik yang jernih dan tajam keluar dari dalam tubuh Lin Fan. Dalam sekejap, segel itu berubah menjadi debu dan menghilang tanpa jejak. Akhirnya, kekuatanku telah kembali. Lin Fan diliputi kegembiraan di dalam hatinya. Selama 11 tahun terakhir, dia telah bekerja keras siang dan malam, dan akhirnya, dia berhasil melepaskan segel itu. Jika dia hanya menunggu segel itu menghilang secara alami, itu harus memakan waktu setidaknya 20 tahun. Periode waktu itu adalah sesuatu yang tidak mampu dia tanggung. Pada saat ini, Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat dunia asing di depannya ini. Daratan tak berujung. Ini adalah dunia yang luas dengan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ada banyak hal yang tidak diketahui Lin Fan di sini. Astaga, kekuatanku akhirnya kembali. Meskipun aku bukan yang terkuat di daratan tak berujung ini, kekuatanku masih sangat luar biasa. Langkah selanjutnya adalah mengikuti kesimpulan dari diskusi dengan permaisuri air api dan yang lainnya. Petik 2. Saatnya bergabung dengan sekte. Keterampilan mistik bela diri yang dikembangkan di dunia ini semuanya berbeda dari yang telah dikembangkannya di dunia Xuan Huang dan dunia Sein kuno. Jika dia ingin meningkatkan kondisi kultivasinya dengan cepat, ini adalah satu-satunya rencana sekarang. Tentu saja, jika dia ingin bergantung pada dirinya sendiri untuk menjadi makhluk kuat tingkat atas, itu juga tidak akan menjadi masalah. Namun, kecepatan kultivasinya pasti tidak akan secepat jika dia bergabung dengan sekte. Rising Dragon City. 3 sosok cantik muncul di jalan. Kemunculan ketiga sosok cantik ini menarik semua perhatian rakyat jelata di sekitarnya. Mereka adalah 3 wanita cantik dari keluarga Lin. Di antara mereka, orang yang lahir bersama Lin Fan juga ramping dan anggun, dengan wajah yang bersih dan cantik. Ayo kita beli beberapa hadiah untuk adik kecil. Kakak perempuan keluarga Lin sudah berusia 15 tahun sekarang. Sebagai seorang wanita dari daratan tak berujung, ini adalah usia di mana dia seharusnya sudah membicarakan tentang urusan pernikahan sekarang. Namun, kakak perempuan ini memiliki bakat yang cukup bagus. Kekuatannya di tingkat surgawi-surgawi 4. Jika dia memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan sekte, dia tentu akan memiliki masa depan yang lebih cerah yang menantinya. Baiklah, katakanlah, adik kecil selalu menahan diri untuk tidak banyak bicara selama bertahun-tahun ini. Apakah kalian pikir adik kecil benar-benar tidak suka berbicara? Kakak perempuan kedua keluarga Lin, Lin Feixue bertanya. Kakak kedua, bukan berarti kakak ketiga tidak suka bicara. Dia hanya suka merenungkan sesuatu. Anak bungsu dari keluarga Lin, Lin Lanner menjawab. Oh, para wanita dari keluarga Lin memang berdandan dengan baik. Memang, masing-masing lebih cantik dari yang lain. Segar, pada saat ini, sebuah suara yang bersifat hedonistik terdengar. Di seberang jalan berdiri seorang pria sambil melambaikan kipas tangannya. Dia diikuti oleh sekelompok antek anjing yang tertawa terbahak-bahak saat mereka berjalan. Ketika rakyat jelata melihat pria itu, mereka semua sangat ketakutan hingga mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Dia adalah putra tertua dari keluarga Huang di kota naga yang bangkit, Huang Tailong. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, kondisi kultivasinya sudah berada di tingkat surgawi-surgawi 7. Di kota naga yang bangkit saja,
dia bisa dianggap sebagai semacam anak ajaib sekarang. Adapun keluarga Huang, mereka sendiri juga tidak terlalu buruk. Di antara 8 keluarga besar, mereka adalah salah satu dari 3 teratas. Dibandingkan dengan keluarga Huang, keluarga Lin jauh di bawah. Bahkan, hampir tidak ada perbandingan di antara mereka. Huang Tailong, apa yang sedang kamu pikirkan? Putri tertua keluarga Lin, Lin Hanyu, melindungi kedua adik perempuannya di belakangnya sambil menatap Huang Tailong dengan waspada. Sejak awal, Huang Tailong ini tidak memiliki reputasi yang terlalu baik di dalam Rising Dragon City. Dan, ditambah dengan fakta bahwa kekuatannya sangat kuat, ada banyak orang yang dimanfaatkan olehnya. Apa yang sedang aku pikirkan? Aku jelas tidak berpikir untuk melakukan apapun. Tapi, sepertinya aku harus pergi ke keluarga Lin untuk melamarku sekarang. Huang Tailong melipat kipas tangan yang dipegangnya dan menyeringai. Seluruh sikapnya berbau dandisme. Teruslah bermimpi. Lin Lanner bersembunyi di belakang kakak perempuannya dengan gugup ketika dia menjulurkan kepalanya dan berkata dengan jijik. Haha, Huang Tailong tertawa terbahak-bahak sebelum melangkah maju. Namun, dengan satu langkah itu, dia muncul tepat di depan wajah Lin Lanner sambil membelai pipinya yang lembut. Bocah kecil, apakah kau percaya bahwa tuan muda bisa langsung pergi ke keluarga Lin untuk melamarmu dan menjadikanmu istriku sekarang juga? Mari kita lihat apakah ayahmu berani mengucapkan sepatah kata omong kosong. Ya ampun, ya ampun. Hanyu, bagaimana kau bisa sekasar ini? Sekarang, tidak baik untuk melakukan kekerasan fisik sekarang, bukan? Huang Tailong berdiri kokoh di tempatnya sambil meraih tangan Lin Hanyu yang mendekat, lalu membelainya. Tangan ini benar-benar sangat halus, ya. Tidak tahu malu, Lin Hanyu berteriak. Hahaha, tidak tahu malu dan semacamnya. Meskipun keluarga Linmu adalah salah satu dari 8 keluarga besar di Rising Dragon City, kalian semua hanya bisa bertahan hidup. Dan, ku dengar tuan muda keluarga Linmu hanyalah sampah. Sepertinya seluruh keluarga Lin akan tamat pada generasi ini. Menurutku, kalian bertiga sebaiknya mengikuti tuan muda di sini. Setidaknya jika kalian menjadi murid tuan muda di keluargaku, kalian bisa berubah dari ayam liar menjadi burung phoenix. Ejek Huang Tailong sambil tertawa. Kau, wajah Lin Hanyu memerah karena marah. Buho, adik perempuan termuda, Lin Lanner, sangat takut sehingga matanya berkaca-kaca saat air matanya jatuh ke tanah. Adik perempuan, jangan menangis. Lin Hanyu menghiburnya sebelum melotot ke Huang Tailong. Apa yang kau inginkan? Haha, lupakan saja, membosankan. Pulanglah dan beritahu ayahmu yang sampah itu bahwa tuan mudamu akan datang sendiri dalam beberapa hari untuk berkunjung dan melamar kalian bertiga untuk menjadi istriku. Huang Tailong tertawa terbahak-bahak sebelum berbalik untuk pergi. Kakak kedua, Lin Feixue, merasa takut sekarang. Ini terutama setelah kalimat terakhir yang diucapkan Huang Tailong, yang menimbulkan ketakutan yang kuat di hatinya. Jangan takut sekarang, dia hanya bermimpi sendiri. Ayo kembali. Lin Hanyu berkata dengan marah. Keluarga Lin, ketika ketiga saudari itu kembali dengan ekspresi aneh di wajah mereka, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Para pelayan dan pengurus rumah tangga tidak tahu apa yang salah. Nona, apakah ada yang salah? Pengurus rumah tangga tua keluarga Lin telah melayani mereka selama bertahun-tahun sekarang, oleh karena itu, dia secara alami bertanya karena khawatir. Tidak apa-apa, Lin Hanyu menggelengkan kepalanya. Oh, putri-putriku yang berharga, kalian semua kembali. Ketika Lin Haoming melihat ketiga putrinya yang berharga, wajahnya tersenyum. Apa yang salah dengan kalian? Apa terjadi sesuatu? Ketika Nyonya Lin melihat ketiga putrinya, wajar saja jika dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Ayah, ibu, ketika kami di jalanan, kami diganggu oleh Huang Tailong. Dia mencubit wajahku dan menyentuh tangan kakak. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan datang ke keluarga Lin dalam beberapa hari untuk menjadikan kami istrinya. Lin Lanner menangis terseduh-seduh. Bajingan itu, Huang Tailong ini sudah keterlaluan dengan penindasannya. Lin Haoming berteriak marah. Namun, dia tahu bahwa meskipun keluarga Lin masih dianggap sebagai salah satu dari 8 keluarga besar, itu adalah yang terlemah di antara semuanya. Mengingat keadaan keluarga Lin saat ini, dialah satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu. Namun, itu pun tidak berarti apa-apa. Namun, sekarang putri-putrinya yang berharga telah diganggu oleh Huang Tailong, tentu saja tidak mungkin dia bisa menahan ini sama sekali.
Namun, jika mereka berselisih dengan keluarga Huang dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menghadapi mereka. Pada saat itu, keadaan akan benar-benar di luar kendali. Di mana keluarga Huang? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Keluarga Huang tinggal di sebelah barat kota. Lin Haoming berkata dengan refleks. Namun tiba-tiba, dia tersadar, "Nak, apa yang kau minta ini?" Adik kecil, kakak besar, wajah Lin Fan tenang, tidak menunjukkan kemarahan maupun kebahagiaan. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya saat dia melihat ke arah orang-orang. Setelah tinggal di sini selama 11 tahun, aku mulai sedikit bosan. Saatnya mencari keluarga Huang untuk menghilangkan kebosananku. Lin Fan terkekeh. Sambil melengkungkan jarinya, seberkas cahaya melesat mendekat. Pedang panjang biasa di dalam olah latihan merobek kekosongan sebelum muncul di tangannya. Pada saat Lin Fan bergerak berikutnya, dia sudah muncul jauh di kejauhan. Adik kecil, dia, Lin, hanya membeku seolah-olah ini terlalu berat baginya untuk diterima. Bukankah anakku seorang lumpuh yang sia-sia? Sejak kapan dia tahu cara berkultivasi, dan mengapa dia banyak bicara hari ini? Tidak bagus, cepat dan kejar dia. Pada saat ini, Lin Haoming tiba-tiba tersadar sebelum dia menepuk pahanya dan mengejar Lin Fan.